Bab 12. Saat ini, Qi di tubuh Ye Mo telah mencapai batas maksimalnya. Akhirnya, dia merasakan gemuruh di beberapa titik meridian cakranya. Segera, dia tampak lebih ringan sambil merasakan Qi baru yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dantiannya. Segalanya menjadi lebih jelas. Indra rohnya hampir mencapai jarak 50 meter. Apakah ini pengumpulan Qi tahap ketiga? Dia menahan gabungan di dalam hatinya saat dia tiba-tiba ingin melolong. Harapan yang tak terhitung jumlahnya dan dia akhirnya mencapai pertemuan Qi tahap ketiga. Tiba-tiba, Ye Mo teringat Luo Susu yang masih pingsan di pelukannya. Dia memikirkan tentang tangan yang dia gunakan untuk menyentuh wajahnya dan dilanda kekhawatiran lainnya. Dia tahu Luo Susu berada di ambang kematian. Ye Mo segera menggunakan sihir bola air dan bola air berisi roh Qi terbentuk di tangannya. Ye Mo memasukkan air ke dalam botol kosong dan memasukkannya ke mulut Luo Susu. Namun, Luo Susu tidak bisa meminum air di tangan Ye Mo. Wajahnya pucat dan ada senyuman di sudut mulutnya. Wajahnya yang tanpa celah bagaikan dewi dari surga membuat hati Ye Mo sakit. Ye Mo menggunakan bola air lain untuk mencuci wajahnya. Dia berpikir dan mulai menggunakan Qi-nya untuk membantunya memulihkan esensi kehidupannya yang telah mengering. Ye Mo hanya secara paksa mencapai tahap ketiga dalam lingkungan yang buruk. Dia bahkan tidak mengkonsolidasikan kekuatannya. Jika dia membantu memulihkan Luo Susu, itu akan sangat sulit dan dengan satu kesalahan, dia akan menghancurkan semua meridiannya. Namun, Ye Mo tidak peduli sama sekali. Bahkan jika dia menjadi tidak berguna, dia akan tetap menyelamatkan wanita ini. Dan ada sesuatu yang Ye Mo tidak berani pikirkan. Di dalam hatinya, ada lebih dari satu gadis dan sosok tuannya yang menyatu. Roh Qi Ye Mo mengalir tanpa henti ke tubuh Luo Susu membantunya memperbaiki meridiannya. Jika seorang kultivator melihat apa yang dilakukan Ye Mo, dia akan menganggap Ye Mo gila. Pertemuan Qi tahap 3 saja yang berani melakukan hal seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Bahkan tahap 6 tidak akan berani menggunakan Qi-nya sendiri untuk memperbaiki meridian orang lain, namun Ye Mo melakukannya ketika dia masih di tahap 3. Ye Mo memang sangat lelah sekarang. Ia merasa kehabisan semangat Qi dan sekali lagi merasakan bahaya kekurangan air. Namun, dia tahu dia tidak bisa berhenti dan tidak akan berhenti. Sejak dia melakukannya, dia harus menyelamatkan Luo Susu. Kalau tidak, hatinya tidak akan tenang seumur hidupnya. Luo Susu bermimpi panjang. Dia melihat dirinya jatuh ke dalam lubang api besar ketika api yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya dan melahapnya. Dia merasa ingin keluar tetapi api menghalanginya. Saat ini, seorang pria membantunya memblokir api dan membawanya ke hutan yang sejuk. Dia sangat menikmati hutan dan tidak merasa tertekan sama sekali. Hal-hal yang mengganggu di tubuhnya terobati oleh ketenangan tempat ini. Selain merasa sedikit haus, dia sangat menyukai tempat ini. Aku haus, kata Luo Susu tanpa sadar. Namun, pria yang membantunya memblokir api itu tidak berbalik. Dia merasakan tubuhnya bergetar. Apa yang salah denganmu? Aku sedikit haus. Luo Susu berkata sekali lagi. Dia percaya itu pasti sebuah danau di depannya. Dia hanya perlu mengambil air dan dia bisa minum. Namun, dia tidak bisa bergerak. Akhirnya pria itu berbalik. Wajahnya pucat dan dipenuhi keringat. Dia tersenyum padanya, pergi minum. Kemudian, pria itu terjatuh. Luo Susu khawatir dan bergegas mengangkat pria yang menyelamatkannya dan memblokir api. Namun, dia tersandung dan pria itu menghilang. Dia juga membuka matanya dan merasakan dia masih dalam pelukan Ye Mo. Namun, selain merasa sedikit haus, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Dia bahkan merasa nyaman seperti dalam mimpinya. Apa yang telah terjadi? Kenapa dia tidak bangun? Apa yang terjadi pada dirinya sendiri? Dia tahu situasinya, bagaimana dia tiba-tiba menjadi lebih baik. Luo Susu tiba-tiba merasakan ada sesuatu di samping tangannya. Itu adalah sebotol penuh air. Dia berseru dan bertanya-tanya dari mana datangnya air ini. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Dia tidak bisa menjelaskannya tetapi tidak mau berpikir. Dia membuka botol dan mengarahkan air ke mulut Ye Mo. Pada saat yang sama, dia menyeka keringat di dahi Ye Mo. Apakah dia yang menghalangi api dalam mimpinya? Ye Mo akhirnya merasakan air. Dia minum beberapa suap dan membuka matanya. Dia memandang Luo Susu yang memberinya air dan tersenyum bahagia. Dia akhirnya berhasil. Meskipun dia menghabiskan seluruh semangat Qi-nya dan berada dalam situasi yang agak berbahaya, pada akhirnya dia tidak gagal. Dia berhasil menyelamatkan Luo Susu. Dan, budidayanya akan lebih cepat. Sayang sekali dia tidak berkultivasi. Kalau saja dia bisa berkultivasi bersamanya. Kamu sudah bangun? Luo Susu memandang dengan gembira pada Ye Mo yang baru saja membuka matanya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ada kebahagiaan di dunia ini. Mehem, minumlah air juga, aku tidak membutuhkannya. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Kemudian, Ye Mo menutup matanya dan memulihkan semangat Qi-nya. Untungnya, dia sangat lelah dan tidak melukai fondasinya. Keberuntungan di antara keberuntungan. Mungkin ini adalah rejeki bagi mereka yang beramal soleh. Melihat Ye Mo memejamkan mata, Luo Susu tahu tidak ada masalah besar dengannya, jadi dia mengambil botol itu dan meminumnya beberapa suap. Rasanya sejuk dan sedikit rasa manis. Airnya sangat enak, dia belum pernah meminum air sebaik ini sebelumnya. Setelah minum, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Mo telah mabuk sebelumnya. Tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya, dia sudah menciumnya. Terus. Namun, Luo Susu tidak minum banyak. Meskipun dia sangat haus dan ingin minum lebih banyak, dia masih harus meninggalkan sedikit untuk Ye Mo. Dan, dia masih ingin bertanya pada Ye Mo dari mana asal air ini. Ye Mo menutup matanya dan mulai memulihkan Qi-nya. Luo Susu memandangnya tetapi tidak mengganggunya. Dia juga melihat ada sekantong biskuit di sampingnya. Dia memberikan itu pada Ye Mo dan tidak menyangka dia masih memilikinya sekarang. Untuk memulihkan kekuatannya, dia mengambil satu dan memakannya sambil menunggu Ye Mo bangun. Meskipun sudah lebih dari 1 jam dan Ye Mo masih belum bangun, Luo Susu tidak tampak khawatir sama sekali, karena dia tahu dari napas Ye Mo yang perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun dia tidak tahu seniki apa yang Ye Mo kembangkan, dia tahu itu tidak akan lebih buruk daripada yang dia gunakan. Saat Ye Mo bangun, langit sudah cerah dan malam berlalu begitu saja.
Dia memandang Luo Susu yang telah melepaskan pelukannya dan duduk di samping, merasa sangat senang karena dia baik-baik saja. Selain beberapa kelemahan, tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Yang membuat Ye Mo terkejut sekaligus gembira adalah Luo Susu tidak lagi memakai penutup wajahnya. Sebaliknya, dia mengambil sebotol air dan memandangnya dengan tenang. Ye Mo melihat kulit Luo Susu yang keluar dari dunia ini dan benar-benar tercengang. Namun, Luo Susu memberikan air di tangannya kepada Ye Mo, "Kamu minum juga, terima kasih telah menyelamatkanku kemarin." Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ye Mo menyelamatkannya, dia tahu bahwa dia tidak akan hidup jika Ye Mo tidak menyelamatkannya. Ye Mo tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Minumlah airnya dulu, lalu kami akan merayakan ulang tahunmu. Namun, aku tidak punya hadiah ulang tahun untukmu, beritahu aku hadiah apa yang paling kamu inginkan sekarang." Luo Susu berhenti sejenak tetapi dia segera menyadari bahwa Ye Mo pasti mendengarnya berbicara sendiri untuk mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia melihat senyuman tulus Ye Mo dan sepertinya terpengaruh olehnya. Dia juga menjadi gembira. Untuk pertama kalinya, dia berkata dengan cuek, "Jika surga bisa memberiku sebuah kolam kecil meskipun hanya seukuran bola, itu akan menjadi momen paling membahagiakanku sekarang." Kemudian, dia tanpa sadar melihat tubuhnya yang penuh darah dan kotoran. Dia sangat berharap ada air sehingga dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Ye Mo tersenyum dan berkata, "Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali." Kemudian, dia berbalik dan masuk ke dalam gua. Luo Susu menatap punggung Ye Mo dan benar-benar merasakan sedikit keengganan baginya untuk pergi. Namun segera, dia menghilangkan emosi ini dari kepalanya. Cara kultivasinya melarang adanya gangguan seperti itu. Jika dia mempunyai pemikiran lain, dia mungkin akan merugikan dirinya sendiri, apalagi mengembangkan seni ini. Jadi mereka yang menggeluti seni Serenity tidak akan pernah merasa emosional terhadap hal lain. Ini juga mengapa sangat sulit baginya untuk keluar. Karena begitu dia terikat oleh hal-hal di alam fana, akan sulit baginya untuk maju dalam kultivasi. Luo Susu menghela nafas. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia memiliki darah Ye Mo di tubuhnya dan Ye Mo juga memiliki darahnya. Dia diselamatkan oleh Ye Mo dan Ye Mo diselamatkan olehnya. Apakah memang tidak ada ikatan di antara mereka? Tapi bagaimanapun juga, dia memutuskan untuk tidak pernah keluar lagi setelah dia kembali. Mungkin dia seharusnya tidak keluar kali ini. Ketika dia kembali, dia akan memberitahu saudari Lan Yu bahwa akan sangat sulit baginya untuk keluar lagi. Kemudian, dia memikirkan tentang Ye Mo. Pemuda ini memberinya perasaan yang begitu mendalam. Dia tampaknya memiliki perasaan metafisik namun tenang pada dirinya. Dia sangat menikmati tinggal bersamanya dan sejak dia bangun, perasaan itu semakin kuat. Dia bahkan memberinya sedikit rasa keakraban. Keakraban itu jelas bukan karena dia menyelamatkannya sebelumnya dan tetap bersamanya dalam kesulitan. Itu benar-benar keakraban dan membuatnya merasa sangat bingung. Mungkin dia mengenalnya dari kehidupan masa lalu mereka, pikir Luo Susu. Dia tidak akan pernah menunjukkan perasaan apapun terhadap pria manapun dan bahkan tidak mau berbicara dengan mereka. Tapi hal-hal yang dia lakukan untuk Ye Mo sudah melampaui batasnya. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dan, dia misterius. Dia benar-benar bisa menghidupkannya kembali dan mengambil sebotol air. Seolah-olah dia selalu punya cara untuk melakukan sesuatu saat tinggal bersamanya. Tentu saja Ye Mo tidak pergi ke tempat yang jauh, dia baru saja menggali parit sedalam 1 kaki dengan luas setengah meter persegi di atas batu keras di dalam gua. Kemudian, dia terus menggunakan Qi-nya untuk mengubah roh Qi menjadi air jernih. Selain yang tersedot oleh batu, dia menggunakan waktu setengah jam untuk mengisi parit ini. Ketika Ye Mo kembali ke gua, Luo Susu sudah berdiri di pintu masuk gua memandang sekeliling seolah-olah seorang wanita normal mencari kembalinya suaminya. Dia ingin Ye Mo kembali lebih awal. Tanpa Ye Mo, dia merasakan kehampaan dan kesepian. Dia belum pernah merasakan ini sebelumnya. Bahkan ketika dia berada di gurun sendirian selama beberapa hari, dia tidak merasa seperti ini tetapi hari ini, Ye Mo hanya pergi selama setengah jam dan dia merasakan perasaan ini. "Kamu kembali." Melihat Ye Mo, Luo Susu merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata lembut ini. "Mehmm." Ye Mo mengangguk dan tersenyum. Luo Susu merasa senyuman Ye Mo sangat asli dan terlihat sangat bagus sehingga dia tidak bisa menahan senyumnya juga. Ye Mo belum pernah melihat Luo Susu tersenyum. Dia hanya tahu bahwa dia luar biasa cantik tanpa tersenyum, tapi sekarang setelah dia melakukannya, dia seperti dewi dari surga yang turun ke bumi. Ye Mo tenggelam dalam senyuman itu dan tidak bisa berhenti memikirkan sebuah puisi. Melihat ke belakang dan memesona dunia dengan senyuman, semua wanita di istana kerajaan terlihat tidak berwarna jika dibandingkan. Mungkin puisi ini kurang cocok karena senyuman Luo Susu tidak memiliki pesona yang menggoda, namun membuat Ye Mo kehilangan semangat. Senyumannya murni alami tanpa setitik pun debu. Bagaikan sumur jernih atau seperti nafas mata air yang segar. Luo Susu tersipu melihat Ye Mo seperti itu. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Ye Mo sepertinya ingat apa yang ingin dia katakan, "Susu, ikut aku." Susu. Luo Susu tidak keberatan dengan sebutan Ye Mo padanya. Dia bahkan ingin bertanya di mana Ye Mo memanggil tuannya pertama kali dia melihatnya, tapi dia akhirnya tidak bertanya. Dia tidak terlalu penasaran. Ye Mo tiba-tiba memegang tangan Luo Susu dan berlari menuju sumur jernih yang dia gali. Luo Susu terkejut dan hendak menarik tangannya, tapi sebelum dia bisa, Ye Mo sudah melepaskannya dan menunjuk ke sumur jernih itu dan berkata, "Selamat ulang tahun. Ini adalah hadiah ulang tahun yang diperintahkan surga untuk kuberikan padamu, apakah kamu menyukainya?" Luo Susu menatap dengan heran ke genangan air di depannya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraan di hatinya untuk waktu yang lama. Apakah ini benar-benar hadiah ulang tahun yang diberikan para dewa padanya? Kalau tidak, bagaimana bisa ada genangan air jernih di bawah terik matahari? Dan batu itu sangat keras, tidak mungkin buatan manusia. "Terima kasih, Ye." Luo Susu tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Mo. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia sekali lagi merasakan keinginan untuk meneteskan air mata. Dia bahkan merasakan kekuatannya menurun, tetapi dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Itu bukan semata-mata karena kolam air ini.
Itu adalah saat dia sangat menginginkan kolam air ini, air itu muncul tepat di depan matanya. Hal yang mustahil untuk dicapai muncul tepat di depannya. Susu, pintu tenang kita harus menjauhi kegembiraan, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan. Namun hari ini, dia merasa sedih, bahagia, menangis bahkan menyuapi seorang pria dengan mulutnya. Hanya hari ini, dia merasakan emosi ini dan dia merasa dia adalah orang normal. Dia tidak ingin memikirkan peran-peran itu dan tidak menginginkan rantai itu. Mungkin bahkan jika dia menginginkannya, itu akan terjadi ketika dia kembali ke pintu tenang. Dia tidak berani bertanya dari mana asal air ini. Dia takut jika dia bertanya, dia akan terbangun dari mimpinya dan air ini akan hilang selamanya. Ini adalah hadiah ulang tahun pertamanya dan favoritnya. Sayangnya, dia tidak bisa membawanya pergi. Luo Susu berjalan ke samping kolam dan mengambil air untuk meminumnya. Rasanya sama seperti sebelumnya. Ada sedikit rasa manis dan aroma segar yang bersih. Luo Susu ingin mandi sendiri. Dia berbalik tetapi menemukan bahwa Ye Mo sudah pergi. Dia merasakan rasa terima kasih padanya sekali lagi dan berkata dengan suara lembut, "Terima kasih, Ye Mo, terima kasih atas hadiah ulang tahunmu." Dia tidak memikirkan bagaimana Ye Mo mendapatkan kolam air ini dan tidak memikirkan mengapa kolam itu ada di sini. Dia sudah merasa puas dan tidak ingin meragukan sesuatu yang diperolehnya dengan susah payah. Ye Mo berdiri sendirian di pintu masuk gua menunggu Luo Susu. Dia tiba-tiba berpikir apakah Luo Susu akan menjadi tuannya. Tapi kemudian, dia langsung menggelengkan kepalanya. Luo Susu jelas tidak mengalami situasi yang sama dengannya. Dia adalah dirinya sendiri, sama seperti dirinya 20 tahun lalu. Tetapi meski mengetahui bahwa dia bukan tuannya Luo Ying, Ye Mo masih tidak bisa menghadapinya dengan hati yang tenang. Dan, Ye Mo menyimpan pemikiran ini di lubuk hatinya bahwa, bagaimana jika dia adalah Luo Ying. Melihat Luo Susu mandi dan kembali, mata Ye Mo menjadi cerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum padanya. Dia tidak berganti pakaian, tidak memakai riasan apapun, tetapi tidak ada yang tahu dia telah berada di gurun selama berhari-hari. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukan itu hanya dengan air. Dia masih tidak memakai penutup wajah tetapi memegang sebotol air di tangannya. Ye Mo tidak mengambil air dari tangan Luo Susu, melainkan memberikan beberapa biskuit padanya dan berkata, "Ini yang kamu berikan padaku, kamu harus makan sedikit juga. Aku akan keluar, bagaimana denganmu?" Luo Susu mengambil biskuit itu dan mengangguk. "Mehaem, kita akan pergi keluar bersama. Mungkin." Dia tidak melanjutkan pembicaraan dan berhenti sejenak sebelum berkata, "Apakah orang-orang bersenjata itu datang mencarimu? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda?" Ye Mo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak membutuhkan bantuanmu untuk orang-orang itu, ayo pergi." Luo Susu tidak bertanya untuk kedua kalinya. Karena Ye Mo tidak membutuhkan bantuannya, itu berarti dia punya keinginannya sendiri. Dalam perjalanan, Ye Mo tidak bertanya pada Luo Susu apa yang dia lakukan di sini, begitu pula Luo Susu. Seolah-olah mereka baru saja bertemu. Perjalanan pulang sangat cepat dengan bimbingan Luo Susu. Pada malam hari, mereka sudah sampai melalui jalan raya. Meskipun ini masih di dalam gurun, mereka hanya perlu mengikuti jalan dan mereka akan bisa meninggalkan gurun tersebut. Orang-orang Nanking sepertinya telah menghilang. Ye Mo dan Luo Susu telah mencapai jalan umum dan tidak ada satupun dari Nanking. Namun, mereka bertemu dengan kelompok lain yang pergi ke gurun untuk berpetualang. Hari sudah senja ketika Ye Mo bertemu mereka. Kelompok itu melihat hanya mereka berdua dan mereka baru saja keluar dari gurun tanpa peralatan apapun. Kelompok tersebut menyediakan tenda dan makanan serta air untuk mereka. Untung saja saat itu sudah senja dan corak Luo Susu tidak terlihat, jika tidak maka akan menyebabkan pecah. Dengan hal-hal ini, Luo Susu dan Ye Mo sepertinya tidak terburu-buru lagi. Meskipun mereka tidak banyak bicara dalam perjalanan, terkadang mereka bahkan tidak berbicara sepanjang hari, mereka menyukai perasaan tenang ini. Dan yang membuat Luo Susu semakin bersyukur adalah Ye Mo tidak pernah memasuki tenda, dia selalu berada di luar. Bahkan ketika dia menyuruhnya masuk dan beristirahat, dia tidak mau masuk, atau dia masuk sebentar dan pergi. Bahkan saat Luo Susu tidur, hatinya sangat damai, karena dia tahu Ye Mo ada di luar tenda. Ning Qingsui dan Qi Wanxing mencari di gurun selama berhari-hari dengan bantuan kelompok mereka tetapi masih belum mendapat kabar tentang Ye Mo. Persediaan mereka hampir habis dan cuaca semakin panas. Meskipun Ning Qingsui dan Qi Wanxing tidak terlalu tertarik, mereka hanya bisa mengikuti kelompok itu keluar. Kali berikutnya mereka bisa melihat, itu akan terjadi pada bulan Mei hingga Juni. Itu bukan saat di mana seseorang bisa datang dan meninggalkan gurun begitu saja. Qingsui, lihat, ada orang yang tidur di luar di perbatasan gurun. Ini sangat romantis. Hotel terdekat hanya berjarak 6 km jauh. Meskipun Qi Wanxing juga ingin menemukan Ye Mo sesegera mungkin, Ning Qingsui tampak murung jadi dia mencoba mencari percakapan untuk menghiburnya. Ning Qingsui melihat tenda di padang pasir tapi dia langsung tertegun. Orang di depan pintu tenda adalah Ye Mo. Dia tiba-tiba merasakan hidungnya menjadi masam. Dia telah tampak susah payah selama setengah bulan, tetapi melihat Ye Mo tepat ketika dia meninggalkan padang pasir. Apakah surga mengasihani dia? Qingsui, ada apa? Qi Wanxing melihat air mata Ning Qingsui dan melihat ke arah tenda. Itu benar-benar Ye Mo dan dia berdiri tepat di luar. Itu saudara Ye, Qi Wanxing tiba-tiba merasa seperti akan mati lemas. Dia tertegun dan akhirnya teringat untuk menyuruh pengemudi berhenti setelah sekian lama. Tepat ketika Qi Wanxing dan Ning Qingsui keluar dari mobil, mereka segera menghentikan langkah mereka. Ini karena seorang wanita keluar dari tenda, dia sebenarnya tinggal di tenda yang sama dengan Ye Mo. Saya pergi. Kata-kata Luo Susu sangat sederhana seolah-olah kata-kata yang tak terhitung jumlahnya tidak bermakna seperti beberapa kata ini. Aku tahu, Ye Mo tampak pahit. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya saat ini. Diam, itu adalah keheningan yang menyesakkan. Setelah sekian lama, Ye Mo berkata sekali lagi, bolehkah aku pergi mencarimu? Luo Susu tidak berbicara dan tiba-tiba mengeluarkan kain sutra dan memberikannya kepada Ye Mo, bantu aku memakainya.
Ye Mo membantu Luo Susu memakainya dan Luo Susu tiba-tiba mengambil botol air yang diberikan Ye Mo padanya. Aku akan mengambil ini. Jangan mencariku, kamu tidak akan menemukanku. Jika kamu menemukanku, itu akan merugikan kita berdua. Saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih telah memberiku ulang tahun yang paling membahagiakan. Ye Mo terdiam. Dia berterima kasih padanya bukan karena menyelamatkannya, tapi karena memberinya hadiah ulang tahun. Melihat Ye Mo membantu Luo Susu mengenakan penutup wajah, Ning Qingsui tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ye Mo tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, dia fokus membantu wanita itu memakai penutup wajah. Seolah-olah hanya ada wanita yang berdiri di hadapannya di seluruh dunia ini. Kepahitan di hati Qi Wanxing sama kejamnya dengan Ning Qingsui. Dia juga menghentikan langkahnya menuju Ye Mo saat dia melihat ke arah Ye Mo dan gadis itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu hubungan mereka, tapi mereka tampak begitu intim. Namun, Qi Wanxing berpikir sejenak tetapi masih berjalan mendekat. Melihat Qi Wanxing berjalan menuju Ye Mo, Ning Qingsui juga menenangkan diri. Dia tiba-tiba berpikir, kenapa dia bisa seperti itu? Ye Mo menikahinya untuk membantunya, mengapa dia merasa tidak nyaman? Jika Ye Mo memiliki seseorang yang dia sukai, dia pasti bahagia. Dia tidak ingin menikahi Ye Mo karena dia mencintainya, melainkan karena dia berterima kasih padanya. Tapi apakah memang seperti itu? Dia tidak berani bertanya pada dirinya sendiri dan dia juga tidak punya jawabannya. Setidaknya, dia tahu dia tidak bisa bahagia sekarang. Ning Qingsui, Qi Wanxing, bagaimana kabar kalian di sini? Ye Mo akhirnya melihat dua orang yang muncul. Aku, Ning Qingsui dan Qi Wanxing hanya bisa mengucapkan satu kata. Bagaimana seharusnya mereka berbicara? Apakah mereka akan mengatakan bahwa mereka datang ke gurun untuk mencari Ye Mo karena merindukan mereka? Namun, Ye Mo bukan lagi Ye Mo yang sama. Ek-nya tidak lagi terlalu rendah. Dia bisa mengerti maksudnya. Dia tahu mereka datang ke gurun karena dia. Qi Wanxing tahu dia akan datang ke gurun, tapi bagaimana Ning Qingsui tahu? Bagaimana mereka bisa saling mengenal? Kamu adalah Qingsui. Luo Susu tiba-tiba bertanya, nadanya sangat datar. Ya, dan kamu. Ning Qingsui memandang wanita ini dengan heran. Meski mengenakan penutup, kecantikan dan sosok itu bahkan membuat Ning Qingsui merasa tidak aman. Dia bisa membayangkan betapa cantiknya gadis ini setelah dia melepas penutup wajahnya. Qi Wanxing juga jelas tertarik pada Luo Susu. Bahkan perempuan pun memiliki kesan yang baik terhadap dirinya, apalagi laki-laki. Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Mo dan menghela nafas. Orang-orang hebat akan selalu ditemukan oleh orang lain. Dia bisa menemukan Ye Mo, begitu pula orang lain. Aku Luo Susu, mata Luo Susu menunjukkan ekspresi santai saat dia berkata dengan jelas. Kamu adalah bibiku. Ning Qingsui akhirnya mengerti bahwa wanita ini adalah bibinya. Wanita yang tinggal satu tenda dengan suami resminya adalah bibinya. Matanya mengungkapkan sedikit kekecewaan sementara hatinya kacau. Meskipun bibi ini tidak ada hubungannya dengan dia, tapi tetap saja bibinya. Dia tidak menyangka dia akan mencintai pria yang sama dengan bibinya. Ning Qingsui tiba-tiba berhenti berpikir. Apakah dia menyukai Ye Mo? Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi dia akhirnya harus mengakui bahwa kepeduliannya terhadap Ye Mo lebih dari sekadar rasa bersalah dan syukur. Ye Mo dan Qi Wanxing sama-sama tidak menyangka Luo Susu adalah bibi Ning Qingsui. Suasana menjadi canggung, Luo Susu tidak suka berbicara, jadi setelah melihat Ning Qingsui baik-baik saja, dia dengan lembut berkata, Qingsui, ibumu sangat mengkhawatirkanmu. Anda harus menelepon ke rumah dan memberitahu mereka bahwa Anda sudah keluar dari gurun. Ning Qingsui menunduk dan berkata, saya mengerti, bibi. Hai saudaraku, apakah kamu sudah menyelesaikan barang-barangmu? Qi Wanxing melihat keadaan menjadi canggung, jadi dia bertanya. Ye Mo mengangguk. Sudah selesai, aku bersiap untuk pergi. Baiklah, ayo kita naik mobil bersama. Qi Wanxing tersenyum dan berkata. Luo Susu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Qingsui, beritahu ibumu setelah aku kembali. Luo Susu berhenti dan akhirnya tidak mengatakan bahwa dia tidak akan keluar lagi. Sebelum Ning Qingsui dapat menjawab, Luo Susu melihat ke arah Ye Mo dan berkata lagi, aku pergi. Hanya ada kata-kata sederhana tanpa ekspresi lain. Dia tahu bahwa setelah perpisahan ini, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Meskipun dia merasa enggan untuk pergi, Luo Susu hanya memikirkan bagaimana Ye Mo menyelamatkannya dan memberinya hadiah ulang tahun paling membahagiakan yang menciptakan perasaan tertentu ini. Selama dia kembali dan berkultivasi, dia dapat menemukan kondisi mentalnya sekali lagi dan tidak diganggu oleh hal-hal ini. Seiring berjalannya waktu, dia mungkin akan melupakannya. Ye Mo melihat sosok Luo Susu yang perlahan menghilang dan merasakan sedikit kesedihan. Dia benar-benar ingin naik dan berkata, jangan pergi, dan berkultivasi bersama saya, tetapi dia tidak menemukan alasan untuk melakukannya. Meskipun Luo Susu terlihat sangat penurut dan pendiam, dia memiliki pendapatnya sendiri tentang berbagai hal. Akhirnya sosok Luo Susu menghilang. Hai saudaraku, dia telah pergi. Qi Wanxing melihat Ye Mo masih menatap jalan yang ditinggalkan Luo Susu, jadi dia hanya bisa mengingatkannya. Oh, dia sudah pergi. Ye Mo tiba-tiba terbangun dan melihat Qi Wanxing dan Ning Qingsui menatapnya. Dia hanya bisa dengan canggung berkata, aku sedang melamun saat itu. Ning Qingsui menundukkan kepalanya seolah tidak ingin berbicara sementara Qi Wanxing menghela nafas. Melihat ekspresi mereka, Ye Mo terbatuk dan bertanya, bagaimana kabar kalian berdua? Qi Wanxing dengan cepat menyesuaikan diri dan menceritakan tentang bagaimana dia dan Ning Qingsui pergi ke Flowing Snake untuk mencarinya. Ye Mo memandang Ning Qingsui dengan heran, dia tidak mengira dia akan pergi mencarinya di Flowing Snake. Itu bukanlah tempat yang harus dikunjungi seorang gadis. Sepertinya Fang Nan adalah orang baik. Dia ingat malam itu ketika dia merawat Ning Qingsui dan mendengar bahwa dia sudah siap dan merasa bersalah. Memikirkan hal ini, Ye Mo hanya bisa berkata, sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan pergi ke tempat seperti Flowing Snake lagi. Jika terjadi sesuatu, aku. Ye Mo tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Maaf, Ye Mo, aku hanya ingin mencarimu dan meminta maaf.
Saya tahu banyak hal tidak seperti yang saya kira, dan saya, Ning Qingsui tidak tahu harus mulai dari mana dan mulai menangis. Dia tiba-tiba merasa dia sangat lemah dan tidak bisa menahan diri ketika dia melihat Ye Mo. Hal yang paling ditakuti Ye Mo adalah wanita menangis, seperti Ning Qingsui saat ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa berdiri di sana dengan canggung. Jika dia tidak mendengar kata-kata terakhirnya malam itu, dia akan lebih baik, tapi setelah mendengar itu, pendapatnya tentang dia sangat berubah. Ditambah lagi, Ning Qingsui mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi rumput hati perak itu. Apapun alasannya, dia berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Melihat suasana kembali memadat, Qi Wanxing berkata, "Hai saudaraku, kenapa kita tidak naik mobil dan ngobrol sambil jalan?" Ning Qingsui juga memandang Ye Mo dengan penuh harap. Dia benar-benar ingin kembali ke rumah itu lagi, tapi dia tahu kemungkinannya terlalu kecil. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan ikut dengan kalian. Saya masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Kita akan berpisah di sini, kita akan bertemu lagi jika takdir mempertemukan kita." Setelah mengetahui niat Qi Wanxing dan Ning Qingsui, Ye Mo tidak ingin tinggal di sini bersama mereka lagi. Awalnya, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap keduanya. Sekarang karena ada Luo Susu, dia memiliki lebih sedikit ruang di hatinya. "Kamu berangkat sekarang." Ning Qingsui tiba-tiba merasa nada suaranya bergetar. Dia tiba-tiba teringat sebuah kalimat, "Aku akhirnya kehilangan dia lagi." Tiba-tiba, dia memikirkan kapan dia pernah memilikinya. "Ya, aku pergi." Ye Mo sepertinya merasa nadanya sama seperti saat Luo Susu pergi dan merasa itu terlalu sederhana, jadi dia melanjutkan, "Kalian berdua harus kembali lebih awal. Terlalu berbahaya di gurun. Terkadang, ada hal-hal yang tidak dapat dihentikan oleh kekuatan manusia." Dia memikirkan serangga pemakan manusia, jika mereka datang, kereta api pun akan memakan lebih sedikit mobil. "Mehaem, aku tahu. Aku akan segera kembali." Meskipun Ning Qingsui sangat kecewa karena Ye Mo tidak pergi bersama mereka dan melihat dia sangat dekat dengan bibinya, dia menjadi tenang sekarang. Mungkin, apa yang menjadi miliknya akan selalu menjadi miliknya, tapi apa yang bukan miliknya bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan dengan paksa. Meski dia merasa getir, namun dia memiliki beberapa kenangan yang tak terlupakan. Bagaimanapun, dia tinggal bersamanya selama lebih dari 20 hari. Melihat sosoknya yang berangsur-angsur pergi, Ning Qingsui tiba-tiba memikirkan apa yang akan terjadi jika dia tidak melanggar perjanjian pernikahan. Apakah dia akan tetap pergi seperti ini? Memikirkan hal ini, Ning Qingsui menggelengkan kepalanya. Dialah yang pergi, tapi dia tidak menyangka dia akan menangkap perasaannya saat menggunakan dia sebagai tameng. Kenapa dia tidak peduli sebelumnya? Mungkin terkadang, apa yang dikatakan orang tidak dapat dipercaya. "Hai saudaraku, jika kamu punya waktu, ingatlah untuk pergi ke Luochang, perusahaan sepupuku." Qi Wanxing buru-buru berkata ketika melihat Ye Mo semakin jauh. Dia jauh lebih baik dari Ning Qingsui. Meskipun dia juga memiliki niat seperti itu pada Ye Mo tidak pernah menjanjikan apapun padanya, dan saat dia melihat Luo Susu, dia percaya bahwa hanya orang seperti dia yang bisa menandingi saudara Ye. "Aku tahu." Suara Ye Mo terdengar dari kejauhan, dan segera dia meningkatkan kecepatannya dan menghilang. Suara Ye Mo masih bergema di samping telinga mereka, tapi dia sudah lama pergi. Ning Qingsui dan Qi Wanxing berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum Qi Wanxing berkata, "Qingsui, dia sudah pergi, kita harus pergi juga." Kemudian, keduanya tidak lagi tertarik untuk berbicara. Di pagi hari, matahari baru saja merangkak menyinari Ning Qingsui dan Qi Wanxing menyeret bayangan panjang di pasir. Meskipun ada dua orang, mereka berdua tampak sangat kesepian. Alasan Ye Mo tidak pergi bersama Ning Qingsui dan Qi Wanxing adalah karena sudah waktunya dia membalas dendam dari Nanking. Mereka memburunya dan bahkan hampir membunuh Luo Susu. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Qian Longtou, maka dia tidak akan dipanggil Ye Mo, dan dia tidak perlu berkultivasi. Dia sudah berada di pertemuan tahap Qi ketiga sekarang. Tidak hanya seni bola apinya yang lebih kuat, dia juga bisa menggunakan sihir lain seperti tembus pandang, bila angin, selancar angin, dan sebagainya. Dia pernah mencapai yayasan pendirian, jadi dia bahkan tidak perlu mempraktikkan sihir ini. Dia hanya perlu memiliki kekuatan, dan dia bisa melepaskannya. Dia tahu bahwa Qian Longtou sedang mengawasinya di dekat gurun. Mungkin begitu dia muncul, akan ada orang yang segera membawanya ke Qian Longtou. Ye Mo tidak berpikir salah. Begitu dia meninggalkan gurun, dia bahkan tidak memasuki hotel, dia diawasi sekali lagi. Namun, Ye Mo tidak sama dengan Ye Mo setengah bulan yang lalu. Dia khawatir Qian Longtou tidak akan datang dan menemukannya, tapi sekarang ada orang yang mengawasinya, dia dengan senang hati menyambut mereka. Ye Mo memasuki hotel, mandi air panas dan makan sebelum tidur. Sudah lama sekali, jadi dia memperkirakan Nanking sudah mengumpulkan orang-orang yang mereka butuhkan. Seperti yang diharapkan, saat Ye Mo bersiap untuk keluar dan membeli beberapa pakaian untuk ganti, dia sekali lagi dihentikan. Kelima pria itu memandang Ye Mo seolah-olah dia sudah mati. Ye Mo tahu mereka tidak khawatir. Bahkan jika mereka melepaskan tembakan di depan umum, Nanking mungkin bisa mengatasinya. "Jika kamu tahu apa yang baik, ikutlah dengan kami. Jika tidak, jangan salahkan kami jika kami syuting di sini." Pria di depan berambut panjang. Ketika pria ini berbicara, dia tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Seolah-olah dia tidak mengucapkan kata-kata itu. Ye Mo tahu mereka yakin dialah yang mereka cari. Ye Mo menatap pakaiannya yang compang camping. Dia ingin berubah tetapi tidak ada tempat untuk membeli. Dia memang punya lebih dari 1000. Mereka sudah bersiap menghadapi perlawanan Ye Mo dan membawanya pergi dengan paksa tetapi tanpa diduga, Ye Mo berkata perlahan, "Karena kita pergi, cepatlah dan memimpin jalan." "Tunggu apa lagi di sini, apakah Qian Longtou mati?" "Kamu," pria itu ingin menyerang begitu dia mendengar kata-kata Ye Mo, tapi dihentikan oleh pria di sampingnya. Pria ini juga mencibir pada Ye Mo. "Saya harap Anda masih bisa bersikap keras pada mulut tidak lama kemudian. Naik ke mobil." Itu adalah mobil bisnis biasa yang bahkan tidak memiliki merek. Kelima pria itu saling memandang ketika Ye Mo masuk ke mobil tanpa alarm. Segera, ada 4 orang yang duduk di samping Ye Mo mengelilinginya.
Pria lainnya dengan cepat pergi dengan mobilnya. Awalnya, mereka mengira Ye Mo pasti tidak akan menyerah begitu saja karena dia sangat ganas. Begitu Ye Mo mendapat perlawanan, mereka bersiap untuk segera menundukkannya. Ini karena mereka berlima adalah master di antara para master. Mereka bukanlah pemula yang mengejar Ye Mo di padang pasir. Namun, yang membuat mereka lebih terkejut adalah Ye Mo sebenarnya baru saja menutup matanya dan mulai tidur. Para pria saling memandang. Mereka tidak mengerti apakah Ye Mo meminta untuk mati atau dia hanya berkepala dingin. Salah satu pria itu tiba-tiba mengangkat pistol di tangannya dan tiga lainnya mengangguk. Meskipun Ye Mo telah menyerah, akan lebih baik jika mereka bisa menembaknya dan memastikan dia tidak mati. Namun, sebelum dia mengangkat senjatanya, beberapa pria itu melihat bahwa pria yang mengangkat senjatanya sudah terjatuh ke kursi. Ada darah mengalir dari dahinya. Di antara alisnya, ada lubang tempat keluarnya darah. Beberapa pria memandangi anggotanya yang terjatuh karena terkejut dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Seolah-olah lubang di kepalanya itu alami. Seolah-olah itu tumbuh di sana sejak dia mengambil senjatanya. Ye Mo membuka matanya dan mengamati orang-orang. Jika ada orang lain yang berani menyentuh senjata, inilah yang akan terjadi pada Anda. Kemudian, dia memejamkan mata dan mulai bermeditasi lagi. Pria yang sedang mengemudi itu nyaris menabrakkan mobilnya ke pinggir jalan setelah kehilangan konsentrasi. Sementara itu, keringat dingin mengucur di punggung pria lainnya tak terkendali. Dahi mereka juga mulai berkeringat. Apa yang baru saja terjadi? Dia hampir tidak bergerak dengan mata tertutup, namun salah satu anggotanya yang bersenjata terbunuh, bahkan dia dibunuh dengan paku logam di kepala. Tampaknya mereka tidak berbeda dengan pemula yang memburu Ye Mo sebelumnya di matanya. Dia tidak pernah takut untuk memulai. Dia berencana mencari masalah di markas mereka. Memikirkan tentang paku logam tanpa jejak, pria di belakang kemudi mulai menggigil. Mobil itu menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara. Kekuatan Ye Mo telah melampaui ekspektasi mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka pertahankan. Mereka sudah bisa membayangkan bahwa Ye Mo hanya perlu menggerakkan tangannya dan orang yang tidak disukainya pasti akan mati di bawah paku logam. Setelah sekian lama, nafas mereka akhirnya menjadi tenang. Mungkin karena yang datang kali ini adalah Lang Ji. Nama keluarga Lang Ji awalnya adalah Lang, tetapi karena dia begitu biadab, dia memperoleh nama keluarga Lang 1. 10 tahun yang lalu, untuk membalaskan dendam saudaranya di Makau, dia menyerang salah satu dari 3 geng terbesar di Makau, geng Hiu Laut, dan membunuh lebih dari 23 anggota geng termasuk seorang master yang telah mencapai level kuning. Sedangkan dia hanya mengalami luka ringan. Setelah melarikan diri, dia bertemu Qian Longtou yang berada di kasino Makau. Qian Longtou sangat menyetujui Lang Ji dan menerimanya. Sekarang, dia adalah salah satu dari 3 orang terkuat di Nanking dan yang paling biadab di antara kelompok. Beberapa orang berspekulasi bahwa kekuatan Lang Ji telah mencapai tingkat kuning tingkat menengah. Namun, tidak ada yang tahu karena mereka yang melihatnya menyerang semuanya tewas. Kali ini, Qian Longtou mengirim Lang Ji ke gurun untuk memblokade Ye Mo. Dari sini, terlihat betapa dia membenci Ye Mo. Meskipun Ye Mo membunuh salah satu dari mereka dengan mudah, dan mereka bahkan tidak melihat tindakannya. Ye Mo membunuh, tapi semua orang tahu kekuatan Lang Ji. Selama mereka memberikan Ye Mo kepadanya, mereka percaya bahwa Ye Mo tidak akan menjadi tandingan Lang Ji tidak peduli seberapa kuat dia. Lang Ji telah melampaui jangkauan master normal. Mereka juga telah mendengar bahwa master yang telah mencapai suatu level bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh seniman bela diri biasa. Dengan demikian, setelah mereka tenang, mereka kembali normal. Ye Mo tidak memutuskan untuk membunuh banyak orang. Nanking memiliki orang sebanyak ini sehingga dia tidak mampu membunuh mereka semua. Ditambah lagi, dia tidak memiliki banyak permusuhan dengan anggota Nanking lainnya. Dia hanya perlu memberi pelajaran pada Qian Longtou. Ye Mo akan membuat Qian Longtou tahu bahwa seorang kultivator bukanlah seseorang yang mudah diburu. Mobil itu semakin cepat dan semakin cepat. Sopir ingin membawa Ye Mo ke Lang Ji secepatnya. Mungkin Ye Mo terlalu menakutkan. Dia membunuh seseorang dengan paku logam tanpa bergerak. Mungkin hanya master seperti Lang Ji yang bisa memadamkan api Ye Mo. Ye Mo tidak khawatir sama sekali. Tidak peduli seberapa cepat mobil melaju, dia tetap bermeditasi dengan mata tertutup. Sekalipun mobilnya meluncur dari tebing sekarang, dia masih bisa melarikan diri. Meskipun orang-orang ini tidak tahu dari mana Ye Mo mendapatkan kepercayaannya, mereka lebih bingung dengan ketenangan Ye Mo. Sekalipun dia tidak takut diserang, bukankah dia takut mobilnya jatuh dari tebing? Namun, mereka tidak khawatir lama-lama. Bahkan belum sampai 1 jam sebelum mobil melaju ke kota. Kota ini menghasilkan banyak batu giok. Itu adalah kota dekat gurun, namun sejarahnya tidak panjang dan jalanannya kosong. Mobil itu berputar dan berputar sebelum akhirnya memasuki sebuah rumah bangsawan. Rumahnya sangat mewah dan memiliki 2 baris pohon wutong, yang memberikan kesan berkelas. Ye Mo baru mengerti seberapa besar tempat ini setelah keluar dari mobil. Hanya dengan melihat ada 2 baris pria pendukung yang berdiri di luar tempat itu, dia tahu ini mungkin salah satu tempat berkumpulnya Nanking yang terbesar. Dia tidak membutuhkan seseorang untuk memimpin, dan dia sendiri yang masuk ke dalam rumah. Daripada sebuah rumah, mungkin lebih baik dikatakan ini adalah ruang pertemuan. Namun, tidak ada meja bundar. Areanya tidak besar dan bahkan tidak memiliki tempat duduk. Ada juga orang yang berdiri di kedua sisi, tapi hanya ada 12 orang. Orang-orang ini terlihat lebih garang dibandingkan orang-orang di halaman. Tentu saja, tidak ada kursi yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah. Di bagian paling atas, duduk seorang pria dengan seorang wanita di sampingnya. Pria itu memiliki beberapa bekas luka di wajahnya, tetapi yang terburuk adalah bekas luka pisau di dahinya. Rasanya seperti ada kelabang yang tinggal di sana. Sementara itu, wanita tersebut baru berusia 20-an dan sedang bermain dengan pisau kecil. Ketika Ye Mo masuk, dia sepertinya masih memperhatikan pisaunya dan tidak menyadari sama sekali bahwa ada seseorang yang masuk. Pria bekas luka pisau itu melihat Ye Mo masuk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memeriksa Ye Mo dan kemudian berkata, "Kamu sangat sombong. Anda berani membunuh anak buah saya sekarang."
Tahukah Anda hal apa yang paling menakutkan di dunia? Anak muda, menurutmu apakah itu kematian? Aku tahu kamu tidak takut mati, tapi aku punya ratusan cara agar kamu mendambakan kematian. Ye Mo mencibir. Selamat, kamu benar. Jadi, aku ingin kamu mengirim pesan ke Qian Long Tou. Katakan padanya untuk mencuci lehernya sampai bersih. Kamu punya nyali, tapi kuharap kamu masih melakukannya nanti. Kamu akan menyesalinya. Mendengar kata-kata Ye Mo, Lang Ji sangat marah. Hingga ia memasuki karir ini, belum ada seorang pemuda pun yang berani bersikap sombong padanya. Tapi sebelum dia bisa berdiri, Ye Mo berjalan dan dengan dingin berkata, marah. Kamu, bahkan dengan Lang Ji yang ingin melihat Ye Mo memohon belas kasihan, dia tidak bisa menahan kesombongan Ye Mo. Ye Mo ingin duduk di kursinya, jadi dia tidak ragu-ragu mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Ye Mo. Tinjunya menembus udara dan menghasilkan suara yang bahkan orang-orang di sampingnya pun bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka hanya bisa terkesiap melihat kekuatan Lang Ji. Ini merupakan fenomena langka. Lang Ji sangat senang dengan pukulan ini. Tidak ada yang berani menerima pukulan langsung darinya karena jika mereka melakukannya, dia tidak perlu menyerang untuk kedua kalinya. Namun, yang membuat Lang Ji merasa lebih puas adalah Ye Mo benar-benar meraih tinjunya. Kamu meminta untuk mati. Lang Ji mencibir. Dia sudah mendengar laporan anak buahnya dan mengetahui keangkuhan Ye Mo dan juga mengetahui kekuatannya. Namun, orang ini berani menangkap tinjunya. Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Orang ini memang sombong, tapi dia tidak ingin segera membunuh Ye Mo. Dia ingin menyiksa pemuda ini. Namun, kebenaran tidak terungkap sesuai harapannya. Tangan Ye Mo terlihat sangat lambat, tapi berhasil meraih tinjunya. Dan, tangan Ye Mo tiba-tiba tampak membesar. Terdengar suara retakan dan Lang Ji memandang tinjunya dengan tidak percaya. Melupakan rasa sakitnya, dia menyadari bahwa suara itu sebenarnya berasal dari tinjunya. Dia dengan jelas melihat telapak tangan Ye Mo berjarak lebih dari 10 cm dari tinjunya, tapi masih hancur. Oh, tidak hancur, sebaliknya, itu dipecah menjadi timbunan lemak yang lembut. Rasa sakit yang menusuk tulang hilang dan Lang Ji tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak berteriak. Ye Mo mengangkat kakinya dan menendang Lang Ji hingga terbang keluar. Sementara itu, dia berjalan ke kursi dan duduk. Bunuh dia. Sebelum Lang Ji menyelesaikan kata-katanya, banyak pria siap menembak Ye Mo. Gerakan Ye Mo sederhana, dia melemparkan puluhan paku, dan semua orang yang bersiap untuk menyerang atau melepaskan tembakan akan ditembak di dahi atau di tenggorokan. Dalam sekejap mata, hanya ada 3 orang yang tersisa di ruangan itu dengan tercengang, selain wanita itu dan Lang Ji. 9 orang tewas dalam beberapa tarikan napas. Meski merasakan sakit yang luar biasa, Lang Ji masih linglung. Rasa sakit di tangannya sudah tidak penting lagi. Yang penting pria di depan itu terlalu menakutkan. Orang terkuat yang pernah dilihatnya adalah Xian Tao, orang kedua di komando geng Sungai Logam. Tapi jika dia dibandingkan dengan Ye Mo, dia tampak agak aneh. Dikatakan bahwa seni bela diri Xian Tao berada pada tingkat yang sangat tinggi. Dikatakan bahwa dia hampir mencapai level hitam, tetapi bahkan dengan seorang Tao seperti itu, dia masih merasa Ye Mo lebih kuat. Selain itu, ia juga seorang seniman bela diri yang akan mencapai tingkat kuning tingkat menengah. Ini hanya karena dia menemukan seorang seniman bela diri kuno yang miskin sebagai guru ketika dia masih muda. Dengan kerja kerasnya yang terus-menerus, dia akhirnya mencapai statusnya saat ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak akan bisa menerima satu gerakan pun dari pemuda ini. Lebih penting lagi, kecepatan Ye Mo terlalu mengerikan. Tampaknya senjata pun tidak berguna melawannya. Gadis muda itu sepertinya baru saja menemukan Ye Mo. Dia tidak lagi memiliki semangat untuk bermain-main dengan pisau di tangannya. Sebaliknya, dia menatap ke tanah yang penuh dengan mayat, dan kemudian ke Lang Ji. Kemudian tanpa tanda apapun, dia melemparkan tangannya dan pisaunya menjadi seberkas cahaya putih yang melesat ke leher Ye Mo. Pisaunya telah membunuh orang yang lebih kuat dari Lang Ji karena mereka tidak punya waktu untuk menghindar. Ye Mo tiba-tiba mengangkat tangannya dan paku logam lainnya terlempar keluar. Paku logam itu menempel pada bilahnya. Bilahnya jatuh ke tanah tetapi paku logamnya tidak berhenti dan terus menembak ke arah pergelangan tangan wanita itu. Sebelum wanita itu bereaksi, paku logam menembus pergelangan tangannya. Setelah beberapa tetes darah, wajah gadis itu menjadi pucat dan rasa sakit yang menyayat hati terus berlanjut. Dia tahu bahwa ini bukanlah hal yang paling penting, namun tangannya kini cacat. Pisau terbang yang terkenal karena dia tidak bisa terbang lagi. Kamu menghancurkan tanganku. Kamu, gadis itu tiba-tiba marah, mungkin lebih baik dia menerima kematian daripada melumpuhkan tangannya. Setidaknya setelah kematiannya, dia tidak akan bisa berpikir. Tapi tanpa tangannya, dia lebih memilih mati daripada hidup. Oh, aku tidak bisa menghancurkannya. Lalu aku akan memotongnya. Ye Mo mengangkat tangannya lagi. Tidak ada yang melihat apa yang dia lemparkan, tetapi beberapa orang yang tidak mati itu memiliki perasaan yang menyeramkan. Wanita itu tidak bisa bereaksi sama sekali dan hanya merasakan lengannya dingin. Kemudian, dia melihat kejadian yang mengejutkan. Tangannya, bersama lengannya, jatuh ke tanah. Dia bingung. Namun, Lang Ji bereaksi dan dengan cepat menggunakan tangannya yang sehat untuk menutup pembuluh darah di lengan gadis itu. Namun meski begitu, dia tidak bisa menghentikan aliran darahnya. Pada saat ini, Lang Ji berbalik dan menatap Ye Mo dengan ketakutan. Dia bahkan tidak melihat apa yang digunakan Ye Mo untuk memotong tangannya. Pria ini terlalu keluar dari dunia ini. Ketua pasti tidak menyangka kalau orang yang dia coba tangkap adalah orang seperti ini. Bagi mereka yang mencoba membunuhnya, Ye Mo tidak kenal ampun. Wanita ini kejam dan menginginkan nyawanya segera setelah dia menyerang. Wanita ini akhirnya mengerti bahwa tangan dan lengannya terpotong. Dia menatap Ye Mo dengan ketakutan, tidak lagi marah seperti sebelumnya. Dia tahu orang ini bisa membunuhnya seperti ayam. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Ye Mo memandang wanita itu dan berkata. Melihat wanita itu tidak lagi berani mengatakan apapun, dia melanjutkan, itu karena kamu sepertinya memiliki sesuatu yang kamu andalkan, aku akan membiarkanmu hidup. Kembalilah dan dapatkan apapun yang Anda andalkan. Saya akan menyelesaikannya untuk selamanya. Oh, aku dipanggil Ye Mo, jangan lupa.
Dan, Ye Mo menoleh ke Lang Ji dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku juga tidak membunuhmu? Lang Ji tanpa sadar menggelengkan kepalanya, dia tercengang oleh kekuatan mengerikan Ye Mo. Ye Mo tersenyum, karena aku ingin kamu mengirim pesan ke Qianlongtou. Katakan padanya, dia seharusnya tidak memburuku. Saya akan pergi mengunjunginya. Oh, dan aku membunuh putranya. Ye Mo kemudian melihat ketiga pria yang tersisa dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuh kalian? Kali ini, dia tidak menunggu jawaban mereka dan berkata sekali lagi, karena aku ingin kamu membersihkan mayat-mayat di tanah. Ada 9, jadi tumpuk sekarang, aku tidak suka membuang-buang waktu. Lalu, Ye Mo tidak lagi berbicara. 3 sisanya bertindak sangat cepat. Mereka dengan cepat mengumpulkan mayat-mayat itu. Ye Mo berdiri dan tiba-tiba membentuk tanda tangan yang tak terhitung jumlahnya dengan jari-jarinya. Nafas api yang membakar turun ke mayat-mayat itu. Dia sebenarnya menembakkan bola api. Sekarang Ye Mo sedang mengumpulkan Qi tahap 3, bola apinya dapat dengan mudah menghancurkan mayat-mayat itu. Dia menghancurkan mayat-mayat ini karena 2 alasan, satu untuk menghancurkan bukti, dan yang lainnya untuk memberi peringatan pada Lang Ji. Tapi setelah menembakkan 10 bola api sekaligus, bahkan Ye Mo pun sedikit lelah. Setelah itu, dia memandangi orang-orang yang kebingungan dan dengan dingin berkata, kembalilah dan beritahu Qianlongtou, setelah aku selesai dengan tugasku, aku akan pergi mengunjunginya. Lalu dia menggunakan sihir tembus pandang dan menghilang. Melihat Ye Mo baru saja meniup bola api dan menghancurkan mayatnya, Lang Ji dan yang lainnya sudah berubah menjadi batu. Tapi sekarang, dia malah menghilang begitu saja. Ketiga pria yang tadi menarik-narik mayat itu akhirnya tidak tahan lagi dan pingsan. Mereka bisa membunuh orang dan meretas orang, tapi mereka adalah orang biasa. Kejadian di hadapan mereka sudah luar biasa. Meskipun Lang Ji lebih kuat dari mereka, bahkan dia tidak bisa menangani situasi ini. Bahkan Xian Tao tidak akan bisa menembakkan bola api dan tiba-tiba menghilang. Ketua sebenarnya berkonflik dengan orang seperti itu. Apakah dia manusia? Wanita seperti Lang Ji itu takut tak bisa berkata-kata karena kekuatan Ye Mo. Jika orang seperti dia benar-benar pergi mengunjungi bosnya tidak akan mampu bertahan meskipun dia memiliki 1000 nyawa. Setelah sekian lama, Lang Ji akhirnya bereaksi dan berteriak, cepat. Hentikan semua pengejaran terhadap Ye Mo dan Xi Ying. Keduanya sama. Ambil rekamannya hari ini, saya akan segera kembali. Lang Ji berteriak tanpa henti sampai semua pria di luar masuk. Ketika dia sudah benar-benar bangun, dia bergegas untuk kembali dan tidak lagi berani menyuruh anak buahnya memburu Ye Mo karena mereka bahkan tidak cukup untuk berolahraga. Ia bahkan curiga jika pasukan bosnya cukup untuk menundukkan Ye Mo. Tentu saja, Ye Mo sengaja melakukan itu agar Qianlongtou tahu untuk tidak memburunya lagi, meskipun itu bukan urusannya. Ye Mo tidak takut. Dia percaya bahwa ada orang yang lebih kuat darinya, tetapi jumlahnya tidak banyak. Terlebih lagi, kalaupun ada, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Tapi saat ini, keluarga Ye di Beijing sedang murung. Pasalnya, perusahaan keluarga di Eropa dan Amerika mengalami kerusakan parah. Tidak hanya mitra kerjasama baru yang keluar, bahkan mitra lama pun mulai keluar dan menjauhkan diri. Meskipun perusahaan keluarga Ye dikelola oleh orang kedua yang berkuasa, He Liangfu, yang benar-benar diuntungkan adalah keluarga Ye. He Liangfu adalah satu-satunya generasi kedua yang mengikuti nama belakang ibunya. Kini, karena banyak bisnis yang terhenti, dialah yang paling terkena dampaknya. Jika sebuah keluarga besar tidak lagi ditopang oleh pendapatan usaha, maka keluarga ini akan mengalami keterpurukan. Jika bisnis mereka hanya mengalami kerusakan sebagian di luar negeri, maka bisnis mereka di Afrika dan Hong Kong tidak tertahankan lagi. Personel mereka seringkali hilang di Afrika, dan pabrik pakaian terbesar mereka terpaksa ditutup. Sebaliknya, situasi mereka di Tiongkok lebih baik. Perbedaan antara pertemuan keluarga Ye dan pertemuan keluarga Song adalah bahwa tuannya tetaplah lelaki tua Ye Beirong. Situasi keluarga Ye jelas lebih buruk daripada situasi keluarga Song. Terakhir kali, keluarga Song hanya memiliki generasi ketiga anak tak berguna yang mati bersama Song Shaotan, itu hanyalah seorang pemuda dengan sedikit ambisi. Tapi kali ini, keuangan keluarga Ye tercekik oleh orang lain. Meskipun hal ini tidak akan menjatuhkan keluarga Ye, bahkan, meskipun semua bisnis mereka di luar negeri bangkrut, keluarga Ye tetap tidak akan mati. Namun, jika keuangan mereka dirugikan, hal ini berarti dampak negatif di tempat lain. Apakah kamu yakin itu dilakukan oleh Qianlongtou? Ye Beirong mengerutkan kening. Dia tahu bahwa begitu dia meninggalkan pusat tersebut, dia memutuskan untuk lebih melibatkan keluarga dalam bisnis daripada politik karena tidak ada keturunan yang luar biasa di generasi muda. Namun sebelum dia bisa melakukannya, mereka mendapat pukulan yang sangat berat. Iya, sekarang sudah dipastikan, entah itu Eropa atau bukan, semua bisnis kita jadi sasaran. Di Afrika, terdapat banyak laporan hilangnya personel. Yang hilang semuanya berada di level manajemen. Yang berbicara adalah seorang pria berusia 50-an di dekat Ye Beirong. Dia adalah Ye Long, putra dari kakak laki-laki Ye Beirong. Posisinya mirip dengan Song Hai di keluarga Song. Apa kamu tahu kenapa? Kami tidak pernah mengalami konflik apapun, apakah dia tidak takut kami akan menyapu Nankingnya di daratan? Dia berani menantang keluarga Ye kita. Ye Beirong telah lama menduduki komando tertinggi. Meskipun dia akan turun, nadanya tidak dapat disangkal. Dia memang punya kemampuan seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat Qianlongtou, dia tidak bisa muncul ke permukaan. Jika dia membuat marah keluarga Ye, meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya membasmi Qianlongtou, akan mudah bagi mereka untuk memusnahkan semua pasukannya di daratan. Bahkan jika Qianlongtou memiliki pasukannya sendiri, apakah dia berani membawanya ke perbatasan? Jika dia melakukannya, maka semuanya akan hilang dengan beberapa suara meriam. Betapa menggilanya Qianlongtou karena berani menyentuh keluarga Ye. Ye Long segera berkata, saya telah menyelidikinya, itu mungkin karena Ye Mo. Ye Mo membunuh putra satu-satunya Qianlongtou dan membuat Qianlongtou kesal. Qianlongtou mungkin ingin melampiaskan amarahnya pada kita. Ye Mo telah diusir dari keluarga Ye, semua orang tahu ini.
Karena Qian Longtou ini berani melakukan hal seperti itu, kita tidak perlu takut padanya. Pria yang berbicara adalah pria parubaya yang agak suram. Dia dipanggil Ye Huang, putra sulung Ye Wenqi. Meski suaranya tidak nyaring, semua orang di ruang rapat bisa mendengarnya dengan jelas. Ye Wenqi berusia 50-an, hampir tidak memiliki rambut di kepalanya, tetapi memiliki alis yang tebal. Namun, matanya ramping dan panjang. Mendengar kata-kata Ye Huang, dia langsung mencela, jangan bicara omong kosong. Ye Beirong mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, saya ingat terakhir kali, seseorang mengatakan dia akan menyelidiki masalah Ye Mo, tentang apa itu? Ayah, itu aku. Saya mendengar terakhir kali bahwa Ye Mo telah melakukan banyak hal, bahkan Si Ying dari Ning Hai adalah dia, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi menyelidikinya. Dari rekaman yang saya ambil kembali, Si Ying memang terlihat seperti Ye Mo, tapi saya tidak bisa mengatakan ini karena hal lain, Ye Wenjin segera berkata. Alis Ye Beirong semakin mengernyit. Setelah beberapa lama, dia bertanya, dari mana kamu tahu bahwa Si Ying adalah Ye Mo? Keluarga Song, Ye Wenjin bukan orang bodoh. Dia menyadari ada sesuatu yang salah di tengah kalimatnya. Dia mendapat kabar dari keluarga Song, tapi keluarga Song selalu memiliki hubungan buruk dengan keluarga Ye. Bagaimana mereka bisa berbaik hati menyampaikan pesan ini kepadanya? Ye Beirong menghela nafas. Putranya masih terlalu belum dewasa. Dia bahkan tidak melihat tindakan nyata dari keluarga Song. Jika itu adalah Ye Wenqi atau putra kakak laki-lakinya, mereka mungkin akan bertanya lebih jelas. Namun, dia tahu bahwa meskipun keluarga Ye tidak menyelidiki Ye Mo, keluarga Song akan mencoba membuat Qian Longtou berpikir bahwa keluarga Ye menerima Ye Mo kembali. Mereka terjebak dalam tipuan keluarga Song. Keluarga Song sebenarnya bisa melepaskan pembunuh Song Shouwen dan merencanakan masa depan yang besar dengan menjatuhkan keluarga Ye. Sekarang Qian Longtou telah menargetkan keluarga Ye tidak akan membiarkan Qian Longtou pergi bahkan jika mereka tahu penyebabnya. Jika kedua belah pihak bertarung, keluarga Song pasti akan membantu Qian Longtou. Dalam hal ini, akan sangat sulit bagi keluarga Ye untuk membasmi Nanking di Tiongkok atau bahkan mungkin tidak mungkin. Ye Beirong dapat membayangkan jika tarik-menarik ini terus berlanjut, keluarga Ye akan anjlok. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, keluarga Ye masih harus bergerak karena target Qian Longtou berikutnya adalah bisnis mereka di daratan. Ditambah lagi, jika keluarga Ye diserang seperti ini dan tidak membalas, maka para pengusaha yang bekerja sama dengan keluarga Ye semua akan meninggalkan mereka, dan situasi mereka akan menjadi lebih buruk. Ini adalah langkah kuat yang dilakukan keluarga Song. Sekarang, bahkan jika keluarga Ye menyadarinya, keluarga Song tidak akan khawatir keluarga Ye tidak akan tertipu. Dia tidak tahu seberapa besar manfaat yang diberikan keluarga Song kepada Qian Longtou agar dia bersedia dimanfaatkan. Bahkan jika Ye Beirong menginginkan gencatan senjata dengan keluarga Song, mereka mungkin akan menolak karena hal tersebut telah terjadi sampai sekarang. Jika keluarga Ye jatuh, keluarga Song akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada gencatan senjata. Ye Mo membeli satu set pakaian murah dan menggunakan sisa uangnya untuk membeli tiket pesawat. Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli tas, namun Ye Mo kembali ke identitasnya yang dibuat Wen Dong untuknya. Adapun nama Mo Ye, dia tidak membutuhkannya lagi. Dia percaya bahwa sebelum dia pergi mencari Qian Longtou tidak akan melakukan sesuatu seperti memburunya. Meskipun Ye Mo berpakaian bersih, hanya dia yang memiliki pakaian termurah di seluruh pesawat. Namun, dia tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Tepat ketika Ye Mo bersiap untuk mencari tempat duduk, dia menyadari bahwa gelang giok lelaki tua di belakangnya sebenarnya memiliki roh qi. Ye Mo memindai dengan indera rohnya. Dia melihat bahwa dia berada tepat di depan lelaki tua itu dan lelaki itu didampingi dua wanita di sampingnya. Wanita yang duduk di sebelah jendela memiliki penutup mulut besar dan terlihat sangat modis. Yang lainnya adalah seorang wanita parubaya. Ye Mo ingin bertanya pada lelaki tua itu dari mana dia mendapatkan gelangnya, maka dia ingin duduk di sebelah lelaki tua itu. Karena itu, dia hanya bisa bertukar pikiran dengan wanita parubaya. Maaf, bolehkah saya bertukar tempat duduk dengan Anda? Ye Mo memandang wanita itu dan bertanya. Aturannya adalah jangan bertukar kursi. Sebelum wanita itu sempat menjawab, pramugari sudah berbicara. Wanita itu menatap Ye Mo dengan nada meminta maaf. Dia tahu apa yang diinginkan Ye Mo dan ingin membantunya, tapi dia tidak diizinkan. Menurutnya, pemuda itu ingin menarik perhatian gadis modis di sebelah jendela. Orang tua itu juga menunjukkan senyuman penuh pengertian. Jelas, dia berpikiran sama dengan wanita parubaya itu. Tentu saja Ye Mo tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dia kecewa dan mengira dia hanya bisa menunggu sampai turun dari pesawat sebelum bisa berbicara dengan lelaki tua itu. Gadis modis itu mendengar kata-kata Ye Mo dan mengamatinya. Matanya penuh cemoohan. Bahkan wanita parubaya pun bisa melihatnya. Dia menghela nafas. Keberanian Ye Mo bagus, tapi penampilannya terlalu lusuh. Dia bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan tiket pesawat ini. Karena dia tidak bisa bertukar, Ye Mo tidak memaksanya. Dia akan menunggu sampai turun dari pesawat untuk berbicara dengan lelaki tua itu. Ye Mo tidak lagi berbicara dan menutup matanya untuk bermeditasi. 2 jam kemudian, pesawat tiba di bandara Luochang. Ye Mo turun dari pesawat terlebih dahulu tetapi berdiri di luar menunggu. Ketika gadis modis itu melihat Ye Mo menunggu di luar, dia merasa lebih jijik. Kali ini, dia sengaja memakai masker di luar tetapi masih tidak efektif melawan orang-orang seperti itu. Dia sengaja berjalan-jalan karena dia benar-benar tidak ingin berbicara satu kalimat pun dengan orang seperti Ye Mo. Wanita itu jelas mengenal lelaki tua itu. Melihat Ye Mo menunggu di luar, mereka tersenyum dalam hati sambil berpikir pemuda ini benar-benar gigih. Namun, wanita modis itu jelas tidak tertarik sama sekali. Dia bahkan merasa jijik, tapi dia masih bisa menurunkan harga dirinya untuk menunggu di sini. Namun, untuk memenuhi keinginan Ye Mo, keduanya sengaja mengambil rute lain dan juga ingin Ye Mo menunggu wanita modis itu sendirian. Melihat lelaki tua itu tidak berjalan, Ye Mo segera mengikutinya. Melihat Ye Mo mengikuti, wanita modis itu berdiri diam dengan rasa jijik dan menatap Ye Mo sambil berkata dengan dingin, apakah kamu ingin mengundangku makan malam?
Ye Mo bingung dengan kalimat ini dan mengerutkan kening. Saya tidak mengenal Anda, mengapa saya mengundang Anda makan malam? Saya tidak punya uang sekarang, jadi jika Anda ingin diundang makan malam, tanyakan pada orang lain. Kemudian, Ye Mo tidak menyia-nyiakan waktu bersama wanita ini dan berjalan di depan lelaki tua itu dan bertanya dengan sopan, "Kakak, halo, saya Ye Mo. Maaf mengganggu Anda, tapi saya ingin mengajukan pertanyaan." Petik 2. Ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu dipanggil kakak laki-laki dan menatap Ye Mo dengan rasa ingin tahu sebelum berkata, "Halo, anak muda, tanyakan padaku. Jika aku tahu, aku pasti akan memberitahumu." Ye Mo menunjuk gelang itu dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya dari mana kamu membeli ini? Saya merasa gelang ini sangat istimewa, bolehkah saya melihatnya?" Mendengar perkataan Ye Mo, lelaki tua itu melepas gelang itu dan memberikannya kepada Ye Mo tanpa ragu-ragu. Namun, wanita parubaya itu tetap waspada. Seorang lelaki asing meminta untuk melihat gelang lelaki tua itu saat pertama kali mereka bertemu, dan lelaki muda ini tampak miskin. Namun, lelaki tua itu telah memberikan gelang itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Mo mengambil gelang itu dan merasakannya dengan hati-hati. Memang ada roci yang samar. Setelah beberapa saat, dia mengembalikannya kepada orang tua itu. "Gelangmu sangat unik, jauh lebih baik dari barang giok biasa. Kalau tidak salah, ini seharusnya menjadi artefak ajaib yang bisa membuat orang sehat." "Oh, anak muda, kamu juga tahu artefak sihir." Orang tua itu langsung tertarik. Dia biasanya suka berjalan-jalan di pasar untuk mencari artefak kuno dan diajar oleh banyak orang yang berprofesi. Artefak sihir adalah sesuatu yang diberkati oleh seseorang yang berkuasa. Namun fungsinya berbeda-beda. Gelangnya memang merupakan artefak ajaib dan memiliki tingkat tinggi. Namun, ini diberikan oleh seorang temannya. Pemuda ini tahu bahwa gelangnya adalah artefak ajaib, dan hal ini membuat lelaki tua itu tertarik, karena anak muda zaman sekarang jarang mempercayai hal seperti itu. "Haha, tidak ada yang percaya hal seperti itu sekarang. Saya tidak berharap Anda menekuni profesi ini. Kalau mau tahu di mana benda-benda ini, pergi saja ke Jalan Lao dan Luo Chang Simen. Hanya saja tercampur dengan barang biasa dan sulit dibedakan." Berbicara tentang artefak sihir, lelaki tua itu langsung tertarik. Ye Mo tersenyum. Dia tidak menginginkan artefak sihir, sebaliknya dia menginginkan roci di dalam. Sebenarnya roci kecil ini tidak berguna baginya, tetapi dia ingin tahu bagaimana pencipta memasukkan roci ke dalam. Dan, Ye Mo tahu orang-orang di sini tidak berkultivasi, jadi dari mana mereka mendapatkan semangat Qi. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Mo tahu bahwa jalan Dao Lao seperti Taman Harta Karun Laut di Ninghai. Orang lain tidak akan tertarik dengan topik ini, tapi Ye Mo dan lelaki tua itu sedang mengobrol dengan menyenangkan. Akhirnya, Ye Mo mengetahui bahwa lelaki tua itu bernama Lin Huihe. Dia adalah seseorang dari militer dan hidup dalam masa pensiun di Luochang. Ye Mo juga memberitahunya bahwa dia membuka klinik kecil dan bahkan memberinya alamatnya. "Kamu sebenarnya seorang dokter. Saya benar-benar tidak tahu." Mendengar Ye Mo adalah seorang dokter, Lin Huihe langsung tertarik. Ye Mo tersenyum dan berkata, "Saya bukan seorang dokter, saya baru belajar beberapa resep." Gadis modis itu semakin marah mendengar kata-kata Ye Mo. Dia ingin mengejarnya tetapi bersikap sok. Namun kemudian, mendengar dia semakin terlibat dalam percakapan dengan lelaki tua itu, dia mengerti bahwa dia tidak pernah datang untuknya dan ingin berbicara dengan lelaki tua itu. Wajahnya memerah dan menyadari dia salah. Ye Mo sekarang sudah tahu dari mana gelang itu berasal, jadi dia tidak banyak bicara. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Lin Huihe dan bergegas kembali ke klinik. Dia putus asa dengan rumput hati peraknya. Klinik Hui Chun sangat terpencil dan pintunya bahkan hampir tidak terbuka. Ini mengejutkan Ye Mo. Ketika dia pergi, klinik itu sangat populer, tetapi mengapa sekarang dingin sekali? Ketika Ye Mo masuk, dia melihat Lu Xiaozhen duduk di toko sendirian sambil melamun. "Di mana Yu Erhu?" Ye Mo bertanya begitu dia masuk. Dia telah memindai dengan indera rohnya dan tidak menemukan Yu Erhu. "Siapa kamu? Kami tidak beroperasi untuk saat ini." Lu Xiaozhen melihat orang itu sangat familiar, tetapi tidak tahu siapa dia. Ye Mo tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengenaliku, hanya saja aku tidak memiliki bekas luka di wajahku." "Oh, Tuan, kamu kembali." Apa yang membuat Lu Xiaozhen gembira bukanlah kenyataan bahwa bekas luka di wajah Ye Mo telah hilang tetapi dia kembali lagi. Namun, dia langsung memikirkan Yu Erhu dan berkata, "Erhu dibawa oleh polisi." Ye Mo tercengang. Erhu adalah orang yang sangat baik, dan Ye Mo tahu banyak tentangnya dan memiliki sertifikat medis. Ditambah lagi, ketika dia pergi, dia menyuruhnya untuk tidak meminum penyakit yang tidak dapat disembuhkannya. Bagaimana dia bisa dibawa oleh polisi? Seolah melihat kebingungan Ye Mo, Lu Xiaozhen dengan cepat menjelaskan, "Kemarin, seorang pasien datang dan mengatakan bahwa perutnya tidak nyaman. Erhu mencarinya dan memberinya obat. Dia segera sembuh, tapi kemarin, dia datang dan mengatakan mungkin ada yang salah dengan obatnya, tapi Erhu tidak tahu apa yang salah, jadi dia bilang dia baik-baik saja. Namun kemudian, orang tersebut berkata bahwa awalnya dia baik-baik saja, namun mengalami masalah setelah meminum obatnya. Jadi orang itu datang ke klinik kami dan menyebabkan keributan, menuduh klinik kami dan menginginkan pengembalian dana. Erhu tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang seperti ini jadi dia mengembalikan uangnya. Tapi kemudian, pria itu berkata dia ingin pengembalian dana 10 kali lipat. Orang ini jelas-jelas mencoba menipu uang kita. Erhu marah dan memberinya pelajaran. Tapi kemudian, pria itu memanggil banyak penjahat dan Erhu terluka. Kemudian, Erhu dibawa ke departemen kepolisian. Berbicara di sini, Lu Xiaozhen menggosok matanya. Jelas sekali bahwa luka Erhu tidak ringan. Dia mengendus dan melanjutkan, "Erhu diambil kemarin pagi. Kemudian, orang-orang itu datang pada sore hari. Saya menelepon polisi tetapi mereka tidak datang. Saya tidak punya pilihan selain mengembalikan uang itu 10 kali lipat. Tapi kemudian, beberapa orang yang kami rawat juga datang meminta pengembalian uang 10 kali lipat. Saya tidak tahu apa yang mereka inginkan. Hanya Zhang Po dan istrinya yang terus membujuk masyarakat. Sekarang, saudara Zhang masih menggunakan koneksinya untuk mencoba mengeluarkan Erhu.
Kemudian, Lu Xiaochen mulai menangis lagi. Sepertinya dia rukun dengan Yu Erhu dan banyak memikirkannya. Wajah Ye Mo tenggelam. Serum yang dibuatnya tidak mahal, bahkan jika dia menaikkan harganya 10 kali lipat, apalagi beberapa ratus dolar. Orang-orang ini mendapat penghasilan tetapi masih ingin menimbulkan masalah. Ketika preman datang untuk memulai masalah, mereka tidak hanya tidak membantu, mereka juga ikut membuat keributan dan ingin mendapatkan lebih banyak. Nampaknya sifat manusia penuh dengan keserakahan. Pada saat ini, seorang pria paruh baya lainnya masuk ke dalam klinik. Ketika dia melihat Ye Mo, dia linglung sejenak tetapi dengan cepat menyadari bahwa pria itulah yang menyelamatkan putranya. Saudara Zhang, Lu Xiaozhen melihat orang ini dan segera berteriak. Wajah Zhang Po penuh rasa bersalah. Maaf Dr. Mo, orang yang memulai ini mempunyai kekuatan yang terlalu besar, saya tidak dapat membantu banyak. Tapi jangan khawatir, saya akan kembali dan melihat siapa yang bisa membantu saya. Ye Mo mengangguk, tampaknya masih ada orang yang mau membalas niat baiknya. Mendengar perkataan Zhang Po, dia melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Zhang, tidak perlu. Kamu hanya perlu memberitahuku siapa yang mencari masalah. Zhang Po linglung sejenak. Di matanya, Ye Mo adalah orang luar, bahkan sertifikatnya diperoleh melalui dia. Sekarang, dia tidak ingin dia memikirkan hal ini. Apakah dia punya cara? Tapi karena Ye Mo bertanya, dia masih berkata, Erhu Brother memukuli Wang Quan. Meskipun Wang Quan bukan siapa-siapa, sepupunya adalah penjahat di Luochang dan memiliki hubungan baik dengan dunia bawah tanah dan pejabat pemerintah. Setelah Erhu memukuli Wang Quan, sepupunya menyuruh orang untuk memukuli Erhu dan menyuruh polisi membawanya pergi. Ye Mo mengangguk dan berkata pada Lu Xiaozhen, pinjamkan aku ponselmu. Ye Mo mengambil telepon dan menghubungi Wu Sueming. Ketika dia datang ke Luochang, dia mendengar dari Wu Sueming bahwa Luochang adalah tanah sungai logam. Karena ini adalah dunia bawah tanah, dia akan lebih baik menemukan Wu Sueming. Hai saudaraku, aku tidak berpikir kamu akan benar-benar meneleponku. Bagaimana kabarmu? Meskipun suara Wu Sueming gembira, sebelumnya tidak ada semangat. Adapun alasannya, Ye Mo tidak mau repot-repot mengetahuinya. Hanya Wu Sueming yang berhutang padanya, dia tidak berhutang apapun pada Wu Sueming. Saya sendiri baik-baik saja tetapi suasana hati saya tidak baik. Anda seharusnya mempunyai pendapat di Luochang, bukan? Murid saya dipukuli oleh beberapa penjahat di Luochang dan dikirim ke kantor polisi. Apa menurutmu aku akan bahagia? Nada suara Ye Mo sangat lembut. Jika Wu Sueming tidak bisa mengatasi ini, jangan salahkan dia karena kejam. Dia akan melenyapkan seluruh dunia bawah tanah Luochang. Kelompok bajingan ini, saudaraku, jangan khawatir. Saya akan segera memberi Anda resolusi, kata Wu Sueming buru-buru. Meski kesal, menurutnya situasinya tidak terlalu serius. Itu hanyalah murid Ye Mo. Ye Mo tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku khawatir? Aku bahkan tidak takut pada Qian Longtou, kenapa aku harus takut pada beberapa penjahat? Lalu, Ye Mo baru saja menutup telepon. Dia tidak percaya bahwa Wu Sueming tidak tahu dia membuka klinik di Luochang. Karena dia mengetahuinya dan hal semacam ini masih terjadi, dia bisa melihat sikap Wu Sueming. Jika Wu Sueming tidak menangani ini dengan benar, maka dia tidak akan menahan diri. Sementara itu, Wu Sueming merasa kedinginan. Dia sepertinya menyadari bahwa sikapnya bermasalah. Dia sangat jelas tentang keganasan Ye Mo, dan dia menyelamatkan hidupnya. Sekarang Ye Mo bersikap seperti ini, itu berarti dia siap membuka identitasnya kepada publik. Karena dia berani melakukannya, itu berarti dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Qian Longtou. Akankah seseorang yang berani menantang Qian Longtou takut pada geng kecil di Luochang? Ditambah lagi, Wu Sueming tidak ingin berada di sisi buruk Ye Mo. Ye Mo menyelamatkan hidupnya dan merupakan seseorang yang tidak bisa dia lihat. Mungkin dia memang bersalah dalam hal ini. Dia memang tidak memperhatikan situasi Ye Mo di Luochang. Dia hanya tahu bahwa Ye Mo membuka klinik di Luochang dan tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, dia tidak mengira anak buahnya akan menimbulkan masalah di tempat yang jauh, jadi dia tidak memberikan perintah khusus. Itu terutama karena dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Tapi sekarang, anak buahnya mulai membuat masalah dengan Ye Mo. Awalnya, dia tidak berpikir akan ada gunanya jika murid Ye Mo dipukuli. Paling-paling, dia akan menghajar penjahat itu dan membayar sejumlah uang. Tapi sekarang, sikap Ye Mo berarti dia memiliki persepsi buruk terhadapnya. Wu Sueming tidak berani menariknya keluar dan segera memanggil Luo Chang. Tuan, apakah Anda baru saja? Lu Xiaozhen melihat bahwa Ye Mo hanya menelepon dan tidak lagi membicarakan masalah tersebut dan merasa gugup. Itu cukup. Zhang Po tidak tahu siapa yang menelepon Ye Mo tetapi Ye Mo baru saja menelepon seseorang dan kasusnya terpecahkan. Apakah sesuatu yang dia lakukan selama 2 hari begitu mudah diselesaikan? Ye Mo mengangguk dan berkata, seharusnya baik-baik saja. Terima kasih untuk 2 hari ini, Saudara Zhang. Zhang Po bergegas dan melambaikan tangannya, ini bukan apa-apa, ini yang harus saya lakukan. Ye Mo berkata, suatu hari nanti, bawalah anakmu kepadaku lagi, dan jangan promosikan klinik kami lagi karena klinik kami akan segera berubah. Zhang Po jelas mengetahui kemampuan Ye Mo. Sekarang Ye Mo berkata dia akan menjaga anaknya untuknya, dia sangat bahagia. Sejak Ye Mo melihat putranya terakhir kali, dia tidak sakit lagi. Dan meskipun dia masih membawa anaknya ke rumah sakit setelah Ye Mo melihatnya, dia hanya menghabiskan sejumlah uang dan tidak mendapatkan penyelesaian apapun. Jadi karena Ye Mo putranya tidak memiliki masalah apapun sampai sekarang. Ye Mo menoleh untuk melihat Lu Xiaozhen yang masih memiliki mata merah. Dia tidak jelek dan sepertinya orang baik. Jika dia benar-benar menyukai Yu Erhu, dia akan cocok. Ye Mo melihat komputer dan printer dan berpikir bisnis di sini pasti bagus. Erhu bahkan membeli komputer. Melihat Ye Mo melihat ke komputer, Lu Xiaozhen buru-buru berkata, karena bisnisnya sangat bagus sebelumnya, saya menyarankan untuk membeli komputer untuk mencetak formulir. Ini akan menghemat banyak waktu. Ye Mo mengangguk, MHM, kita tidak membutuhkan ini lagi, karena bisnis kita nanti tidak akan terlalu bagus. Mengapa? Lu Xiaozhen berpikir bahwa bisnisnya hanya akan menjadi lebih baik setelah Tuan kembali, jadi bagaimana bisa menjadi lebih buruk?
Aku akan pergi ke halaman belakang dulu dan berbicara dengan kalian setelah Erhu kembali. Lalu, Yemo langsung menuju halaman belakang. Saat ini, dia sangat prihatin dengan perkembangan rumput hati perak. Dia masih membutuhkan mereka untuk berkultivasi. Rumput hati perak belum bertunas. Yemo memeriksa dengan cermat. Meskipun benihnya belum mati, dia merasa kekuatan hidup di dalamnya tidak sekuat saat di Ninghai. Itu hanya sedikit lebih baik daripada Flowing Snake. Yemo menggelengkan kepalanya dan merasa bingung. Mengapa tidak berhasil padahal jenis tanahnya sama? Untungnya benih tersebut tidak mati. Bahkan jika mereka mati juga, dia hanya punya 5 yang tersisa. Itu bukan kabar baik. Sudah terdengar suara mobil di luar. Yemo tahu bahwa Erhu dikirim kembali. Kecepatannya cukup cepat. Ketika Yemo keluar, Lu Xiaozhen memegangi Yu Erhu saat dia tersandung. Tampaknya lukanya tidak ringan. Tuan, kamu, meskipun Yu Erhu mengenali Yemo, perubahan Yemo terlalu besar. Yemo mengangguk dan berkata, kita akan membicarakannya nanti, siapa yang melakukan ini padamu? Saya melakukannya. Apa? Jangan berpikir dia akan baik-baik saja hanya karena Anda menemukan seseorang untuk melepaskannya. Aku akan tetap menghajarnya lagi. Seorang remaja berusia 20-an membawa cerutu di mulutnya saat dia berjalan. Dia mendengar kata-kata Yemo dan mengarahkan jarinya ke Yemo dan melirik kedua polisi yang mengirim Yu Erhu kembali. Yemo mengamati remaja ini dan dengan dingin berkata, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Cek, kamu memintanya. Aku masih akan menghajarnya sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Lalu, dia melemparkan cerutunya dan mendekat. Kedua polisi itu tahu siapa yang menyuruh melepaskan Yu Erhu. Melihat Wang Quan masih sombong, mereka langsung tahu dia sudah mati. Mereka segera berpamitan dan pergi dengan mengetahui bahwa konflik yang akan terjadi bukanlah sesuatu yang dapat mereka atasi. Wang Quan, apa yang kamu gonggong? Cepat minta maaf kepada teman ini. Sebuah Mercedes hitam melaju lewat dan berhenti di depan Yemo. Sepupu, orang ini benar-benar hebat, jangan takut padanya, beraninya dia bersikap keras pada Luo Chang. Wang Quan sepertinya merasa tidak nyaman jika dia tidak memberi pelajaran pada Yemo. Tapi mendengar pria dari Mercedes itu berbicara, dia tidak melanjutkan mendekat. Pria yang turun mencela Wang Quan dan segera mengeluarkan sebatang rokok dan berjalan di depan Yemo sambil tersenyum. Halo, saya tahu kami tidak akrab, Wang Quan adalah sepupu saya. Mohon maafkan dia, saya Fang Jihua, tapi jangan khawatir, tidak akan ada orang yang datang untuk membuat masalah di tempat Anda lagi. Fang Jihua adalah penguasa di Luo Chang. Yu Erhu dan Lu Xiaozhen bukanlah orang yang tidak bersalah sebelumnya. Melihat panggilan telepon Yemo yang segera membawa kembali Yu Erhu dan Fang Jihua masih berbicara dengan tuannya dengan sangat sopan, mereka hampir mengira mereka salah lihat. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah hal yang akan terjadi. Yemo menatap Fang Jihua dengan dingin dan berkata, kamu pikir kamu ini orang seperti apa, kesal. Wajah Fang Jihua berubah, dia tidak berpikir bahwa dengan kekuatannya di Luo Chang, Yemo akan tetap sombong padanya setelah dia begitu sopan. Wajahnya langsung terlihat buruk. Sejak kapan dia menerima penghinaan seperti ini? Dia berpikir bahwa Yemo ini hanya mengenal beberapa saudara laki-laki di geng dan saudara laki-laki itu baru saja menyebutkannya kepada saudara Hong. Belum lama ini, saudara Hong menelepon dan hanya mengatakan beberapa kalimat tentang pembebasan Yu Erhu dan segera menutup telepon. Dia mengira Yu Erhu memiliki beberapa koneksi dalam keluarga dan menemukan saudara Hong. Saudara Hong dengan santai mengatakannya, terlebih lagi, untuk menunjukkan keseriusannya atas perkataan saudara Hong, dia datang sendiri, lagi pula, sepupunya memang memukuli orang tersebut. Tapi dia tidak menyangka akan menempelkan wajahnya yang panas ke pantat yang dingin. Tuan pria itu bahkan tidak menganggapnya serius. Pria ini, Fang Jihua, yang sudah lama menjadi anggota geng, mulai kehilangan muka. Yemo ini mungkin melalui koneksi yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke Brother Hong. Jika tidak, saudara Hong tidak akan melakukan panggilan ringan seperti itu. Sekarang dia sopan kepada Yemo, Yemo berani bersikap kasar. Menurut orang ini, siapa dia? Karena aku bukan orang yang penting, maka aku akan pergi. Wang Quan, ayo pergi. Fang Jihua berbalik dengan wajah biru. Jika dia tidak tahu dengan siapa Yemo terhubung, dia pasti sudah mengambil tindakan. Tapi sekarang setelah dia pergi, bukan berarti dia akan melepaskannya. Setelah dia menyelidiki siapa yang berada di belakang Yemo, dia pasti akan memastikan klinik kecil ini bersenang-senang. Yemo melotot dingin saat Fang Jihua pergi bersama Wang Quan. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak akan memberi pelajaran pada orang-orang ini dengan cara yang begitu riuh. Terlebih lagi, meskipun dia melakukannya, dia akan pergi ke markas mereka. Dia masih tidak senang dengan cara Wu Sueming menangani hal ini. Jika Wu Sueming menanganinya dengan baik, dia mungkin akan kembali. Namun, karena sekarang dia tidak puas, dia akan menanganinya sendiri. Tuan, kapan kamu kembali? Meskipun keduanya tidak mengerti mengapa Yemo mengusir penjahat yang datang untuk meminta maaf dengan cara seperti itu, tapi Yu Erhu tidak pernah bertanya pada Yemo meskipun dia tidak mengerti. Yemo memeriksa tubuh Yu Erhu. Memang dihajar habis-habisan, bahkan ada beberapa luka dalam. Jika Yu Erhu tidak kuat, dia mungkin tidak akan mampu bertahan dan mati. Yemo sangat marah. Orang-orang ini tidak menganggap serius kehidupan orang biasa. Jika Yu Erhu bukan muridnya, maka dia akan dipukuli tanpa alasan. Bahkan jika dia terbunuh, itu hanya dianggap sebagai bunuh diri. Wang Quan adalah seorang penjahat, dapat dimengerti mengapa dia menginginkan uangnya kembali, tetapi mengapa begitu banyak orang juga menginginkan pengembalian uang. Saat Yemo merawat Yu Erhu, dia tidak dapat memahami masalah ini. Lagi pula, jumlahnya ratusan orang. Tidak mungkin ada begitu banyak orang yang menjijikan di dunia ini. Yu Erhu telah tinggal di Luo Chang selama lebih dari sebulan. Ia bukan lagi seorang noob yang baru saja memasuki pasar. Berbagai macam hal telah dia alami selama berada di klinik. Sekarang Yemo bertanya, dia segera berkata, banyak orang didesak oleh Wang Quan dan sebagian kecil orang hanya ingin mendapatkan keuntungan. Namun, kebanyakan orang tidak datang. Yemo mengangguk dan paling banyak berpikir. Belum tentu, hanya saja klinik tersebut baru dibuka selama sebulan.
Setelah terdiam beberapa saat, Yemo berkata, mulai sekarang, klinik kami tidak lagi mengobati flu biasa, pegal-pegal, dan demam. Mereka bisa pergi ke rumah sakit untuk hal-hal ini. Saya akan menambahkan biaya daftar tunggu. Mereka yang tidak memiliki tempat daftar tunggu tidak akan dilayani. Tuan, apakah kita akan memungut biaya daftar tunggu seperti rumah sakit? Berapa biaya yang kami kenakan? Juga $10 atau lebih. Lu Xiaozhen terkejut mendengar klinik membebankan biaya daftar tunggu. Yemo tersenyum dan berkata, itu akan dikenakan biaya, tapi tidak hanya $10 atau lebih. Mereka yang ingin dirawat di sini harus membayar biaya daftar tunggu $100 untuk saat ini. Apa? Bahkan sebelum Yemo selesai berbicara, Yu Erhu dan Lu Xiaozhen sangat terkejut. Biaya daftar tunggu $100.000. Seluruh dunia tidak memiliki biaya daftar tunggu yang mahal. Ya, $100.000. Dan kami harus menyatakan bahwa apapun hasilnya, biaya daftar tunggu tidak akan dikembalikan. Pasien yang ingin berobat harus menandatangani tanda tangan, dan setiap bulan hanya boleh ada satu pasien. Mereka perlu membayar lebih untuk biaya pengobatan. Jika tidak ada pasien, Anda bisa belajar sendiri. Tanyakan kepada saya jika Anda tidak mengerti apapun. Yemo mengangguk. Alasan dia mengatakan ini adalah karena dia tidak membuka klinik untuk mengobati pilek tetapi untuk menanam rumput hati perak. Karena masih jauh dari siap, dia tidak perlu terlibat konflik dengan tetangga. Mereka bisa pergi ke rumah sakit untuk mengobati flu ringan, dan kliniknya tidak akan mampu menangani sebanyak itu. Terlebih lagi, beberapa orang memang menjijikkan, dia tidak perlu melakukan bisnis yang merugi. Meski harga serumnya tidak rugi, bagi Yemo, itu rugi. Alasan mengapa klinik tersebut memiliki harga yang selangit adalah, pertama, untuk menghindari terlalu banyak orang, dan kedua, untuk memberinya waktu untuk mengolah dan menumbuhkan rumput hati perak. Alasan dia mengatakan tidak ada pengembalian biaya daftar tunggu adalah karena dia merasa penyakit biasa tidak akan menyulitkannya. Jika itu terlalu sulit, maka dia tidak akan membiarkan mereka masuk daftar tunggu. Tetapi Tuan, jika kita melakukan ini, bukankah kita akan menutup diri? Yu Erhu segera berkata. Yemo mengangguk. Saya berencana untuk menutupnya, mencari rumah yang jauh. Saya berencana untuk membelinya. Setelah kami pindah, kami dapat menutup klinik ini. Beli rumah mewah, meski jauh, harganya beberapa juta. Guru, jika kita membeli tempat yang jauh, maka akan lebih sedikit orang yang datang untuk berobat, kata Lu Xiaozhen. Dia prihatin dengan hal-hal ini. Yemo tersenyum dan berkata, jika anggurnya harum, tidak masalah jika tokonya berada jauh di dalam gang. Anda hanya perlu mempelajari cara memasak obat dengan Yu Erhu. Tidak masalah jika kita menunggu 1 atau 2 tahun sebelum kita membukanya. Mengenai uang, jangan khawatir. Aku akan ke Beijing sekarang. Beberapa orang berhutang padaku, dan aku akan mengambilnya kembali. Yemo sebenarnya tidak terlalu peduli dengan uang. Li Hu berhutang $500.000 padanya dan dia masih harus menyelesaikan masalah dengan Qian Longtou. Mungkin dia bisa mengambilnya kembali. Adapun keluarga Song, bahkan jika Qian Longtou tidak berani menyentuhnya, maka dia tidak percaya keluarga Song akan berani melakukannya. Lalu setelah Anda meninggalkan Luo Chang, guru, apakah kami masih membuka klinik? Yu Erhu merasa cemas. Biaya daftar tunggu dikenakan biaya $100.000. Jika ini menyebar, mereka akan segera diketahui. Tidak perlu terbuka dan tidak mempromosikan biaya daftar tunggu. Xiaozhen, Anda dapat mendaftar ke sebuah situs web dan menulis bahwa itu dapat menyembuhkan segala macam penyakit yang tidak masuk akal. Namun, jika Anda ingin mengetahui detail spesifiknya, Anda harus menjadi anggota website tersebut. Biaya keanggotaan adalah $10.000. Saat Anda mengajukan permohonan pengobatan, Anda harus menuliskan informasi tentang kondisi tersebut dengan jelas. Jika kami menerimanya, maka mereka harus membayar biaya daftar tunggu $100.000, Yemo memikirkannya dan berkata. Dia merasa ini adalah cara terbaik. Pertama, dia tidak perlu mengekspos dirinya sendiri. Kedua, ia dapat menghindari konflik yang tidak perlu serta menghindari perhatian media. Fang Jihua pasti tidak menyangka alasan Wu Hong menutup telepon adalah karena dia khawatir dan naik pesawat dari Shen yang ke Luo Chang. Kata-kata asli Wu Sueming adalah, Yemo dari klinik Hui Chun menyelamatkan hidupku dan aku memanggilnya saudara. Kalian melakukannya dengan baik. Sebenarnya berani membawa muridnya ke kantor polisi dan memukulinya. Segera minta maaf padanya. Jika kamu tidak bisa menghadapinya dengan cara yang disukai Yemo, maka kamu tahu konsekuensinya. Niat Wu Sueming adalah itu. Sejak Yemo memanggilnya, maka dia harus melakukan semuanya dengan baik. Namun, karena Wu Hong membantunya melakukan banyak hal akhir-akhir ini, tentu saja dia tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, dia akan menggunakan insiden Yemo untuk memberinya pukulan yang diperlukan. Wu Hong langsung khawatir. Dia tidak tahu bahwa masalah ini akan menyangkut orang yang mengendalikan kekuatan sebenarnya dari Metal River, Wu Sueming, yang bahkan akan menyuruhnya untuk meminta maaf. Dari sini, dia bisa melihat orang seperti apa Yemo itu. Jika dia tidak bisa membuat Yemo puas, maka dia akan tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Tidak ada yang berani mengatakan apapun jika beberapa anggota geng kecil menghilang. Karena itu, dia khawatir dan segera menelepon Fang Jihua untuk mengirim orang-orang itu kembali. Alasan dia menutup telepon adalah untuk menemui Luo Chang sesegera mungkin untuk meminta maaf kepada Yemo. Hiburan dunia lain Luo Chang adalah bisnis Metal River dan merupakan tempat berkumpulnya geng. Namun, orang yang bertanggung jawab di sini untuk sementara adalah Fang Jihua, dan sebelumnya dia hanya seorang penjahat, dia baru mampu mengelola hiburan dunia lain setengah bulan yang lalu. Sejak dia menjadi orang yang bertanggung jawab atas bisnis ini, Fang Jihua dapat berbicara langsung dengan saudara Hong dan menjadi lebih tangguh. Dia bahkan kadang-kadang melakukan tindakan kakak laki-laki. Dia berencana untuk membawa sepupunya ke tempat itu beberapa waktu kemudian, setidaknya untuk menjadi kepala kecil. Namun, dia belum punya waktu untuk melakukan hal ini. Setelah merasa senang di tempat kekasihnya, Fang Jihua akhirnya merasa lebih baik. Tetapi ketika dia masuk ke hiburan dunia lain, dia tiba-tiba melihat pelayan pribadi bos besarnya, Wu Hong, 3 ular.
Mengapa kamu di sini? Bukankah saudara Hong baru saja pergi ke Shenyang? Fang Jihua memandang tiga ular dengan heran. Trisnake tidak memiliki senyuman seperti biasanya dan hanya berkata dengan wajah muram, saudara Hong telah kembali dan menunggumu di ruang bawah tanah. Mendengar kata-kata tiga ular, hati Fang Jihua tenggelam. Perasaan buruk menguasai hatinya. Wu Hong pergi ke Shenyang kali ini karena sesuatu yang sangat penting. Setelah dia selesai di Shenyang, dia akan pergi ke kota Jin. Kenapa dia tiba-tiba kembali ke Luochang? Bahkan jika dia datang ke Luochang, dia jarang datang ke sini. Tapi hari ini, dia tidak hanya kembali ke Luochang, dia juga datang ke hiburan dunia lain. Ketika Fang Jihua masuk ke ruang bawah tanah, jantungnya mulai berdetak kencang. Sepupu penjahatnya, Wang Quan, tampaknya kakinya patah saat dia berjongkok ketakutan. Di kedua sisi berdiri lebih dari 10 pria yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kakak Hong, dia hanya mengucapkan dua kata dan berhenti karena dia tiba-tiba menyadari bahwa bahkan kepala terbesar di matanya berdiri di bawah. Yang tertinggi adalah layar, dan layar itu menunjukkan seorang pria parubaya. Mungkinkah, meskipun Fang Jihua tidak mengenal Wu Sueming, bukan berarti dia belum pernah mendengar tentang kekuatannya. Dikatakan bahwa dia memaksa Huang turun dari kursi kekuasaan. Adapun kemana Huang pergi, tidak ada yang berani berbicara dan bertanya, jadi ketika dia melihat pria di sana dan Wu Hong yang juga sangat menghormatinya, dia menduga pria itu adalah Wu Sueming. Kamu adalah Fang Jihua. Suara Wu Sueming sangat dingin. Jika Yemo ada di sini, bahkan jika dia melihat layar, dia akan menyadari bahwa ini bukanlah Wu Sueming yang sama seperti sebulan yang lalu. Kini, dia tampak kedinginan dan tidak bersemangat seperti sebelumnya. Dalam waktu bulan ini, Wu Sueming membunuh banyak orang yang tidak mematuhinya. Kini, posisinya telah terkonsolidasi sepenuhnya. Namun, hanya dia yang tahu apakah itu benar-benar terkonsolidasi. Ya, Fang Jihua merasakan hawa dingin di mata dingin Wu Sueming. Wu Hong tiba-tiba berjalan di depan Fang Jihua dan menamparkan wajahnya dua kali, Cek. Anda diminta untuk meminta maaf, bukan bersikap keras. Lalu, Wu Hong menendang kaki Fang Jihua. Fang Jihua melolong kesakitan dan berlutut di tanah. Sekarang, dia menyadari bahwa Yemo tidak sesederhana itu. Saudara Ming, bagaimana kalau mematahkan kaki Fang Jihua dan membuatnya meminta maaf kepada Yemo? Wu Hong mematahkan kaki Fang Jihua dan berkata dengan hati-hati. Tidak perlu, kakakmu tidak akan mau melihat sampah seperti ini. Wu Sueming segera menolak lamaran Wu Hong. Dia memahami kepribadian Yemo. Yemo paling membenci orang seperti Fang Jihua. Mendengar perkataan Wu Sueming, Fang Jihua hampir pingsan. Kepada siapa dia bertingkah tangguh di depan? Itu adalah seseorang yang bahkan Wu Sueming sebut sebagai saudara. Wang Quan sangat ketakutan dan tercengang. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Dia hanyalah penjahat kecil. Sejak kapan dia bisa satu ruangan dengan pemimpin geng seperti itu meski hanya video? Meskipun dia ingin bertemu dengan para pemimpin geng, tapi dia tidak menyangka akan bertemu mereka dalam keadaan seperti itu. Patah kaki mereka dan bawa mereka ke klinik sekali. Lalu Wu Hong minta maaf pada dirimu sendiri. Ambil 100.000 untuk biaya pengobatan Erhu. Jangan mengambil terlalu banyak, Yemo tidak suka berhutang pada orang lain. Katakan saja saya tidak punya waktu, jika tidak, saya akan datang secara pribadi. Kemudian, Wu Sueming duduk di kursi dengan sedikit tidak tertarik. Sebulan yang lalu, dia mengira Yemo adalah sahabatnya, tapi sekarang, dia merasa telah banyak berubah. Mungkin itu perasaan berada di puncak. Dia mengembangkan nafsu yang ekstrim akan kekuasaan. Dia bahkan berpikir jika Yemo tidak begitu kuat dan kejam, apakah dia akan datang secara pribadi untuk menangani masalah kecil seperti itu. Tidak hanya itu, dia merasa bahwa akhir-akhir ini, Yu Miaodan memiliki pandangan yang menyimpang tentang dirinya dan tidak seintim sebelumnya. Apakah dia benar-benar berubah terlalu banyak? Tapi dia tidak mau melepaskan kenikmatan kekuasaan. Dia hanya perlu mengatakan satu kata dan dia bisa menentukan hidup atau mati seseorang, menentukan kehidupan bisnis. Dia sangat menikmati perasaan ini. Itu tidak masalah sebelumnya karena dia belum mencobanya, tapi sekarang setelah dia mencobanya, dia pasti tidak akan menyerah. Saat tangisan Fang Jihua dan Wang Quan terdengar, dia bahkan merasa jijik. Dia sangat ingin membunuh keduanya, tetapi dia tahu bahwa meskipun keduanya bukan orang yang tidak relevan, membunuh mereka akan membuat saudara-saudaranya merasa kecil hati. Ditambah lagi, sangat umum bagi orang-orang di tingkat bawah untuk melakukan hal-hal seperti Wang Quan. Hanya saja Wang Quan menemukan sasaran yang salah. Ketika Wang Quan dan Fang Jihua melewati klinik tampak seperti mumi, Yemo mengetahuinya karena Wu Hong juga datang dan membawa kompensasi $100.000. Yemo tidak menolak. Ketika dia mendengar kata-kata Wu Sueming, dia mengerti bahwa persahabatan mereka telah berakhir. Dia tidak peduli dengan sikap Wu Sueming. Dia tidak berhutang padanya, hanya Wu Sueming yang berhutang padanya. Terkadang, dia benar-benar tidak bisa menilai orang berdasarkan persepsi langsungnya. Seorang pria yang bisa mati demi seorang wanita tidak mungkin kejam. Setidaknya, Yemo menyetujui orang seperti itu. Tapi sekarang, meskipun Yemo tidak melihat Wu Sueming, dia tahu dari sikap Wu Sueming menangani ini bahwa dia telah banyak berubah. Sebaliknya, Fang Nan memberinya persepsi yang jauh lebih baik atau mungkin persepsi yang lebih nyata. Yemo tidak terlalu memikirkan hal ini. Baginya, karena Wu Sueming yang menanganinya secara pribadi, dia akan melepaskannya. Dia tidak perlu membuang waktu untuk ini. Sedangkan untuk memperlakukan Wu Hong yang datang untuk meminta maaf, minatnya bahkan berkurang. Melihat Yemo menangani berbagai hal secepat kilat dan menerima kompensasi $100.000, Yu Erhu dan Lu Xiaozhen merasa lebih hormat terhadap Yemo. Tuan ini terlalu kuat dari yang mereka kira. Lu Xiaozhen awalnya hanya ingin mencari tempat tinggal setelah lulus, tapi dia tidak menyangka akan menyukai Yu Erhu. Dia mengagumi keterampilan Yu Erhu, dan ketika dia tahu bahwa Yu Erhu belajar segalanya dari Yemo, Lu Xiaozhen menjadi lebih hormat terhadap Yemo. Yang membuatnya bersemangat adalah Yemo sebenarnya setuju untuk belajar kedokteran dengan Erhu. Tuan ini terlihat lebih muda dari Erhu, tapi betapa kuatnya dia. Lu Xiaozhen bertanya pada Yu Erhu, tetapi Yu Erhu yang bertemu Yemo di kereta juga tidak tahu apa-apa tentang dia.
Awalnya, setelah menangani ini, Ye Mo berencana pergi ke Beijing setelah dia mengkonsolidasikan tahap 3 Qi Gatheringnya. Ada dua hal yang harus dia lakukan di sana, yang pertama adalah menebus janjinya kepada Zuo Aiguo, dan yang lainnya adalah meminta Li Hu untuk mendapatkan 500.000 dolar. Mengenai apakah dia harus pergi ke keluarga Song, dia belum memutuskan. Lagi pula, meskipun dia berada di tahap 3 Qi Gather, bukanlah pilihan bijak untuk bertarung dengan keluarga Song secara terang-terangan. Keluarga Song bukanlah Qian Long Tou yang bisa dia bandingkan kekuatannya. Jika dia melawan keluarga Song, akan ada banyak kekhawatiran. Satu kesalahan langkah dan dia mungkin tidak bisa tinggal di sini. Sekarang, Ye Mo mengetahui beberapa hal tentang seni bela diri kuno. Di saat yang sama, dia memahami bahwa masih banyak orang yang lebih kuat darinya. Ini baru 4 hari, dan seseorang telah datang mencari Ye Mo. Orang yang dia temui di pesawat, Lin Huihe. Kakak, bagaimana kamu punya waktu untuk datang ke klinik kecilku? Ketika Ye Mo meninggalkan bandara, dia memberitahu Lin Huihe alamatnya, tetapi tidak menyangka lelaki tua ini benar-benar datang. Hehe, kakak Ye, begitu aku melihatmu benar-benar memiliki klinik di sini, aku tahu aku menemukan orang yang tepat dan kamu tidak berbohong padaku. Adalah hak saya untuk datang mencari Anda hari ini. Ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Lin Huihe melihat bahwa Ye Mo benar-benar tinggal di sini seperti yang dia katakan dan memiliki kesan yang lebih baik terhadap Ye Mo. Benda apa? Ye Mo mengira dia mengenal lelaki tua itu karena gelang artefak ajaib. Apakah itu ada hubungannya dengan artefak sihir? 3 hari kemudian, pintu barat, Jalan Lauda, akan membuka pameran sosial artefak ajaib. Konon semua elit yang berprofesi di negara akan pergi. Bahkan beberapa pedagang asing hadir, dan beberapa produknya akan disediakan oleh sekte seni bela diri kuno. Tentu saja mereka ingin menjualnya demi uang. Jika kamu tertarik saudaraku, maka kamu bisa ikut denganku. Ketika Lin Huihe berbicara, dia sangat bersemangat. Setelah berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, oh, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang seni bela diri kuno, tidak masalah. Saya akan menjelaskannya kepada Anda kalau begitu. Sebenarnya saya tidak tahu banyak, tapi barang yang mereka punya produknya bagus banget. Mereka hanya akan menjual sebagian kecil setiap tahun untuk ditukar dengan uang. Namun, hanya saja harganya terlalu tinggi. Mendengar ada sekte seni bela diri kuno, Ye Mo tertarik. Bahkan jika sekte ini tidak terlibat, dia ingin melihat bagaimana artefak sihir ada di sini. Dia berpikir apakah Luo Susu juga berasal dari sekte seni bela diri kuno. Sepertinya begitu. Sekarang, dia tidak memiliki kontak apapun dengan Luo Susu dan bahkan tidak tahu di mana dia tinggal. Jika dia tahu di mana dia tinggal, mungkin dia bisa menemukannya. Bahkan jika dia melakukannya, itu harus menunggu setelah dia berurusan dengan Qian Long Tou. Tapi mendengar Lin Huihe mengatakan produknya sangat mahal, dia tidak punya banyak uang. Dia hanya memiliki 100.000 dolar dan dia memberikannya kepada Erhu. Adapun 500.000 dolar Li Hu, dia belum memintanya. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tetapi saya tidak punya banyak uang, dan harganya sangat tinggi. Lin Huihe juga menunjukkan tangannya dan berkata, saya juga tidak punya banyak uang. Aku hanya pergi ke sana untuk melihat-lihat. Ye Mo berpikir dan setuju. Dia akan pergi ke sana dulu dan melihat. Ditambah lagi, tidak peduli seberapa bagus artefak sihir mereka, mungkinkah itu lebih baik dari miliknya. Dia adalah seorang kultivator sejati, mungkin dia bisa membawa sesuatu ke sana untuk dijual. Kakak Lin, sebelum Ye Mo menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Lin Huihe, aku akan memanggilmu kakak mulai sekarang, jadi panggil saja aku kakak Lin. Saat ini sulit menemukan teman yang juga menyukai artefak magis. Mengapa tidak? Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Ye Mo bukanlah orang yang terlalu mempermasalahkan hal ini. Meskipun Lin Huihe jauh lebih tua darinya, dia terbuka. Apakah menurutmu aku bisa membawa sesuatu untuk dijual di sana? Ye Mo belum pernah ke acara sosial ini sebelumnya jadi dia harus bertanya pada Lin Huihe. Lin Huihe bertanya dengan heran, hai saudaraku, kamu bisa membuat artefak ajaibmu sendiri. Ye Mo tersenyum dan berkata, aku bisa membuatnya, tapi semuanya biasa saja. Saya sedang bersiap untuk membuat beberapa artefak sederhana dan beberapa pil medis yang saya buat. Apakah itu bekerja? Tentu saja, aku akan membantumu mendapatkan kios. Kamu persiapkan dulu semuanya, aku akan datang untukmu 3 hari kemudian. Meskipun Lin Huihe terkejut, dia merasa itu normal setelah memikirkannya. Bagaimanapun, Ye Mo bisa mengenali artefak magis. Sekarang dia bilang dia bisa membuat beberapa yang sederhana, itu tidak terlalu mengejutkan. Ada terlalu banyak artefak magis di pasaran, tetapi tidak ada yang tahu apakah artefak itu benar-benar efektif. Bahkan jika dia membuat beberapa yang palsu, selama dia menjualnya, itu akan baik-baik saja. Ada terlalu banyak produk palsu di pasaran saat ini. Mungkin hanya ada satu di antara 10.000 yang asli. Dalam waktu 3 hari, Ye Mo membuat 5 kalung artefak ajaib. Pembuatannya jauh lebih murah daripada gelang, tapi kali ini, Ye Mo tidak menggunakan batu giok murahan. Dia memiliki 100.000 dolar sekarang dan ingin menjualnya dengan harga bagus, jadi dia menggunakan batu giok yang bagus. Tidak termasuk biaya produksi, setiap kalung berharga lebih dari 10 dolar hanya untuk biaya bahan. Selain itu, dia menggunakan sisa 90.000 dolar untuk membeli beberapa tanaman obat yang digabungkan dengan tanaman obat yang dia kumpulkan dari daerah perbatasan. Dia membuat beberapa pil, totalnya 12, tapi dia menyiapkan 12 botol. Dia ingin menjual ini dengan harga bagus. Karena pameran sosial ini menampilkan kertas rahasia, artefak sihir, dan segala macam barang yang diberkati, akan menarik banyak perhatian jika dia menjual barang-barang itu di sini. Sedangkan untuk rune, dia tidak berani membuatnya karena rune miliknya terlalu luar biasa dibandingkan dengan yang ada di sini. Rune yang dijual di sini biasanya dibuat oleh seniman jalanan. Beberapa memiliki sifat pembersihan pikiran, tetapi dibandingkan dengan rune Ye Mo, mereka bahkan tidak bisa dikatakan sebagai rune. Rune Ye Mo tidak hanya bisa menyerang, tapi juga bisa menyembuhkan penyakit.
Sekarang dia berada di tahap 3 Chi Gathering, rune menyerang yang dia buat bahkan bisa membunuh orang. Itu akan menimbulkan terlalu banyak sensasi. Ditambah lagi, pembuatannya memakan waktu terlalu lama. Meskipun Yemo berada di tahap 3 Chi Gathering sekarang, alangkah baiknya jika dia bisa melakukannya setiap hari. Sedangkan untuk pil kesehatan dan kalung pelindung, jika dijual, orang baru bisa mengetahui efeknya setelah beberapa waktu. Ditambah lagi, meskipun orang yang membelinya mengetahui efeknya, mereka tidak akan tahu siapa yang menjualnya. Dari uraian Lin Huihe, akan ada begitu banyak orang yang pergi, dan itu akan sangat berantakan. Siapa yang tahu dia menjualnya? Bahkan jika mereka melakukannya, dia bisa menyalahkan orang lain. Ditambah lagi, Lin Huihe memberitahunya, pembeli hanya melihat apakah barang tersebut asli, mereka tidak peduli siapa yang menjualnya. Hanya beberapa item sekte seni bela diri kuno yang populer, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Saat Yemo mempersiapkan segalanya, Lin Huihe sudah datang mencarinya. Tapi kali ini dia tidak datang sendiri, dia diantar ke sini dengan mobil. Yemo memberikan pil medis kepada Lin Huihe. Lin Huihe tidak bersikap sopan dan hanya menerimanya. Di matanya, keterampilan Yemo diturunkan dari nenek moyangnya. Meski bisa menyembuhkan beberapa penyakit, namun jumlahnya sangat terbatas. Alasan dia mengambilnya adalah untuk menerima niat baik Yemo dan dia membantu Yemo. Jika dia tidak mengambil sesuatu, mungkin Yemo akan meragukannya. Melihat Lin Huihe hanya meminum pil tanpa menanyakan efeknya, Yemo tahu apa yang dipikirkan Lin Huihe tetapi tidak peduli. Dia hanya mengingatkan, saudara Lin, pil ini diturunkan dari nenek moyang saya yang disebut pil darurat. Tidak hanya memiliki efek penyelamatan darurat tetapi juga dapat menyembuhkan beberapa luka dalam. Meskipun Yemo mengingatkan Lin Huihe tetap tidak terlalu peduli. Namun, pengemudi muda itu tersenyum setelah mendengar kata-kata tersebut. Itu adalah karakter Lin Huihe yang menyukai hal-hal aneh ini. Bahkan teman-temannya pun sepertinya menjual obat palsu. Namun dari percakapannya, Yemo mengetahui bahwa Lin Huihe awalnya adalah wali kota kota Hu yang tetapi telah pensiun. Namun, putranya, Lin Zidan, adalah wakil wali kota Luo Chang saat ini, tetapi Lin Huihe tidak banyak bicara tentang hal ini. Yemo tidak heran meskipun terlihat ramah, Lin Huihe memiliki temperamen seperti orang yang berwenang. Dia adalah wali kota terakhir. Lin Huihe melihat ekspresi Yemo tetap sama setelah memperkenalkan dirinya dan masih memanggilnya saudara Lin. Lin Huihe mengangguk pada dirinya sendiri. Dia merasa Yemo memang tidak sesederhana kelihatannya. Hal ini terlihat dari percakapan mereka. Alasan Lin Huihe memberitahunya identitasnya adalah untuk melihat apakah Yemo adalah seseorang yang dapat menjalin ikatan yang lebih kuat dengannya. Namun, dia tidak akan berbeda dengan orang normal di mata Yemo bahkan jika dia adalah presiden Amerika, apalagi wali kota. Jika ada orang lain yang tiba-tiba mengetahui bahwa mereka bertemu dengan seorang wali kota, mereka akan langsung berusaha menjilatnya, apalagi anak wali kota tersebut juga seorang wali kota. Namun, Yemo masih memperlakukannya seperti orang normal tanpa ada tanda-tanda kegembiraan atau kelainan. Dia masih banyak bertanya tentang pameran sosial. Setelah berbicara dengan Lin Huihe, Yemo mengetahui lebih banyak tentang pameran tersebut. Biasanya, mereka yang bisa masuk adalah pedagang kaya atau orang-orang dengan tingkat ketenaran tertentu. Tidak semua orang bisa pergi. Itu berarti karena Lin Huihe Yemo bisa masuk. Tempat itu bisa menampung 3.000 orang, dan masih sangat luas. Namun, karena keterbatasan tempat, orang-orang yang datang adalah orang kaya atau berkuasa. Jadi selain kios-kios yang memamerkan barang-barang, seluruh tempat itu akan agak kosong. Di tengah tempat itu bahkan terdapat area pengujian. Lin Huihe juga meminta bantuan orang lain untuk membelikan Yemo sebuah kios. Namun, karena kios kebanyakan orang menempati tempat yang luas, Yemo hanya bisa mendapatkan sudut kecil di pinggirnya. Namun, ini sudah cukup bagi Yemo. Dia tidak menjual banyak dan tidak ingin terlalu menonjol. Ketika Yemo dan Lin Huihe masuk, dia menunjukkan kiosnya kepada Yemo dan segera pergi menemui teman-teman lamanya. Dia datang ke tempat ini ingin membeli artefak bagus lainnya tetapi dia tidak terlalu paham dengan ini. Dia awalnya ingin Yemo membantunya tetapi sekarang Yemo memiliki urusannya, dia hanya bisa mengajak beberapa teman lama untuk menemaninya sebelum meminta Yemo untuk membuat keputusan akhir. Yemo tidak punya banyak hal untuk memulai. Dia benar-benar hanya membutuhkan meja. Barang-barangnya ada di saku dan dapat dibawa dengan mudah tidak seperti kebanyakan kios yang tidak hanya besar tetapi juga memiliki spanduk besar. Selain kios Yemo, ada berbagai macam spanduk yang memajang kios. Namun, sebuah spanduk tidak jauh di depan menarik perhatian Yemo. Dikatakan kalung pelindung dan memiliki kata kuno yang besar. Yemo mengira ini mungkin adalah kios yang dimiliki sekte seni bela diri kuno. Dia bisa melihatnya nanti dan bertanya tentang sekte Luo Susu.